Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan saya, Herman. Hari ini kita akan kembali belajar tentang product knowledge. Kalau kemarin mungkin Anda sudah belajar tentang how to sell dalam sebuah eh, how to start right. Nah, sekarang kita belajar tentang produk-produk. Produk muncul itu banyak banget produknya. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, yuk pelan-pelan Anda belajar semua materi yang ada. Saya yakin kita semuanya pasti akan bisa perlahan-lahan memahami, ya, sedikit demi sedikit lama-lama kita akan paham. Ya, hari ini untuk sesi training hari ini kita hanya belajar tentang hanya belajar tentang produk knowledge, itu tentang konsep asuransi dan asuransi tradisional saja. Untuk next video kita akan belajar tentang asuransi unit link. Ayo kita belajar tentang asuransi tradisional. Ya, oke. Jadi produk asuransi itu banyak banget teman-teman, ya. Yang kita pelajari banyak banget, mulai dari asuransi tradisional sampai dengan asuransi unit link. Nah, hari ini kita akan belajar dulu tentang konsepnya, konsep asuransi itu seperti apa, kemudian juga konsep asuransi tradisional seperti apa, asuransi unit link seperti apa. Oke, teman-teman, asuransi juga terbagi dua, di samping tradisional dan tradisional dan unit link juga terbagi dua, itu konvensional dan syariah. Ya, nanti kita perlahan-lahan kita akan kupas secara sederhana. Semoga dalam waktu 1 jam ke depan Anda bisa memahami konsep-konsep asuransi secara mudah. Oke, kita pahami dulu tentang konsep asuransi jiwa, teman-teman. Asuransi jiwa itu apa sebetulnya, ya? Oke, asuransi jiwa itu artinya adalah seperti halnya timbangan, ya. Jadi kalau kita bicara kehidupan itu seperti timbangan. Di satu sisi ada kepala keluarga, si pencari nafkah keluarga, usahanya dia, pekerjaannya dia membawa uang ke dalam keluarga, sehingga uang itu menjadi sebuah tempat tinggal yang nyaman, menjadi sebuah kehidupan bagi anak-anak, belajar, pendidikan, masa depan, liburan, dan kebahagiaan bagi keluarga. Teman-teman, ini akan imbang, antara penghasilan dan pengeluaran akan imbang. Lalu apa jadinya kalau misalnya si kepala keluarga ini ternyata mengalami sakit atau kecelakaan atau cacat, dan atau bahkan yang terburuk adalah harus meninggal dunia? Tentunya income tidak datang ke rumah. Nah, kalau income tidak datang ke rumah, lalu bagaimana yang terjadi? Pasti timbangan itu menjadi tidak imbang lagi, ya, menjadi berat sebelah, ya. Tidak ada penghasilan, di satu sisi beban keluarga begitu banyak. Nah, inilah peran fungsi dari asuransi, teman-teman. Sehingga asuransi sini adalah ketika si pencari nafkah mengalami risiko kehidupan, meninggal terlalu cepat, sakit kritis, atau mungkin di usia tua sudah tidak produktif lagi, maka asuransi ini akan memberikan sejumlah dana, sehingga dana itu menutupi kewajiban dari si pencari nafkah tadi untuk bisa terus membalanskan, menyeimbangkan antara kebutuhan dengan penghasilan keluarga. Inilah konsep asuransi sebetulnya. Jadi asuransi tidak menggantikan seorang bapak, asuransi tidak menggantikan seorang suami, tetapi asuransi adalah menggantikan nilai ekonomis dari seorang suami, nilai ekonomis dari seorang ayah, pencari nafkah utama. Oke, kemudian kita harus pahami juga terminologi dari asuransi. Yang pertama adalah kita harus pahami dulu siapa itu pemegang polis. Kemudian ada juga tertanggung, dan ada juga peserta. Oke, dalam terminologi konvensional, maka kita kenal dengan tertanggung utama. Sedangkan terminologi untuk syariah namanya adalah peserta utama, ya. Kemudian ada juga peserta tambahan, tertanggung tambahan, kemudian ada penerima manfaat, pembayar premi, dan penanggung. Yuk pelan-pelan kita pahami dulu terminologi ini. Oke, pemegang polis siapa sebetulnya? Ya, di sini saya gambarkan seorang ibu, ya. Seorang ibu yang memiliki anak masih balita atau anak masih kecil. Jelas anak ini masih membutuhkan dukungan finansial yang cukup lama, cukup panjang dari seorang kepala keluarga. Oleh karena itu, si pemegang polis adalah orang yang sebetulnya sangat berkepentingan dengan sangat tergantung secara finansial kepada si pencari nafkah utama. Dalam hal ini adalah si ayah, ya. Oke. Jadi kalau si ayah terkena risiko kehidupan, meninggal atau sakit atau cacat, maka si pemegang polis adalah yang paling merasakan dampak finansialnya. Oleh karena itu, si pemegang polis kita sarankan adalah si ibu, karena ibu adalah orang yang sangat terdampak secara finansial apabila si ayah atau si pencari nafkah utama ini
mengalami risiko kehidupan. Nah, pemegang polis ini yang paling berhak melakukan apapun atas polis, melakukan klaim, mengambil nilai tunai atau melakukan penutupan polis bahkan, atau mungkin juga mengubah penerima manfaat dan lain-lain. Nah, intinya sebagai seorang pemegang polis, dia harus dewasa, harus cakap secara hukum, minimal berusia 21 tahun atau 18 tahun tetapi sudah menikah. Dan yang paling penting, antara pemegang polis dengan si tertanggung utama atau peserta utama ada keterikatan, ya, ada hubungan keterikatan asuransi, ya. Keterikatan asuransi ini bisa karena hubungan darah antara ayah dengan anak, ibu dengan anak, atau hubungan perkawinan antara suami dan istri, atau juga hubungan pemberi kerja antara pemberi kerja dengan si karyawan. Ini adalah pemegang polis. Yang kedua adalah terminologi tertanggung utama atau peserta utama di dalam asuransi syariah. Siapa itu tertanggung utama? Tertanggung utama adalah siapa saja dalam keluarga, ayah, ibu, anak-anak. Kenapa? Mereka semuanya memiliki resiko, terutama resiko kesehatan. Ya, kalau mereka mengalami sakit, maka keluarga pasti akan mengalami kesulitan cash flow. Nah, oleh karena itu, semua anggota keluarga seharusnya menjadi seorang tertanggung di dalam polis asuransi jiwa. Jadi siapa saja menjadi tanggung utama, siapa saja. Jadi kalau ada 5 anggota keluarga, maka akan ada 5 polis dan masing-masing menjadi tertanggung utama. Nah, oke, tertanggung utama atau peserta utama adalah orang yang risikonya dipertanggungkan, ya. Dan dia yang berhak, kalau misalnya asuransi kesehatan, dia berhak mendapat perawatan. Dia berhak mendapatkan perawatan kesehatan di rumah sakit. Oke, jadi terkena risiko, si tertanggung utama terkena risiko, maka pemegang polis bisa melakukan klaim, ya. Klaimnya bisa klaim biaya perawatan atau klaim meninggal dunia dan klaim yang lain. Oke, kemudian siapa sih tertanggung tambahan? Nah, tertanggung tambahan ini adalah si ayah. Kenapa si ayah? Karena si ayah adalah orang yang memiliki pengaruh secara finansial pada si tertanggung utama. Ya, jadi kalau si tertanggung tambahan ini mengalami risiko, maka si tertanggung utama akan mengalami masalah nih, termasuk pemegang polis juga akan mengalami masalah. Nah, dalam hal ini adalah si ayah. Misalnya si ayah terkena risiko kehidupan, meninggal dunia atau cacat tetap total atau sakit kritis, maka dalam hubungannya manfaat tambahan bagi si polis, si anaknya, maka polis anaknya bisa melakukan klaim bebas pembayaran premi untuk jangka waktu tertentu, misalnya 25 tahun atau 18 tahun. Inilah fungsi dari si tertanggung tambahan. Kemudian penerima manfaat biasanya anak-anak, ya. Oke. Siapa sih penerima manfaat? Penerima manfaat itu seperti ahli waris, teman-teman. Beneficiary. Penerima manfaat adalah yang dia akan menerima uang pertanggungan, sejumlah uang pertanggungan. Ini penerima manfaat dalam hubungannya selalu dalam asuransi kematian atau asuransi jiwa, teman-teman. Jadi seorang penerima manfaat, dia akan menerima manfaatnya apabila si pemegang polis sudah tidak ada, ya. Jadi misalnya tertanggung utamanya ayah, pemegang polisnya ibu, penerima manfaatnya adalah anak-anak. Maka anak-anak ini akan menerima manfaatnya apabila si ayah meninggal dan si ibu juga sudah tiada. Maka semua uang pertanggungan dan nilai tunai yang ada yang terbentuk akan diterima oleh si penerima manfaat. Syaratnya harus ada hubungan perkawinan atau hubungan darah dengan si tertanggung utama. Oke, lalu pembayar premi. Pembayar premi bisa siapa saja, teman-teman. Biasanya adalah si pencari nafkah utama atau orang yang memiliki penghasilan tentunya. Bisa juga ini adalah orang, bisa juga badan atau perusahaan. Perusahaan sebagai si pemberi kerja juga bisa menjadi pihak pembayar premi. Nah, kemudian yang terakhir adalah siapa itu penanggung. Nah, ya, penanggung asuransi. Penanggung asuransi adalah orang yang atau pihak yang menjamin bahwa ketika terjadi sesuatu risiko, maka dia akan membayar semua nilai klaim yang ada. Oke, itu adalah terminologi di dalam asuransi jiwa. Oke, selanjutnya adalah asuransi konvensional. Konsep asuransi konvensional sebetulnya adalah, ini ada orang nih misalnya gitu ya, kemudian dia mengalihkan resikonya kepada si penanggung atau perusahaan asuransi, dan si perusahaan asuransi ini berjanji dengan mengikatkan diri secara hukum, dia akan membayar sejumlah uang apabila si tertanggung atau si peserta utama ini mengalami risiko kehidupan, sakit, cacat, meninggal dunia, maka perusahaan ini akan memberikan sejumlah uang atau senilai uang pertanggungan, ya. Nah, konsep asuransi konvensional adalah pengalihan risiko dari seseorang dialihkan kepada perusahaan asuransi.
ya untung ruginya ini adalah sepenuhnya diambil alih oleh si perusahaan asuransi atau si penanggung ya. Jadi konsep dari asuransi konvensional adalah transfer of risk ya. Oke. Sedangkan asuransi syariah berbeda teman-teman. Asuransi syariah konsepnya adalah konsep berbagi. Jadi ada sebuah kelompok, ada kumpulan dana, kita sebut dengan dana tabaru, dan semua orang, banyak orang menjadi peserta ya, saling mengiur ya. Di sini saling mengiur, saling memberikan dananya dengan tujuannya adalah tujuan untuk nolong-menolong. Sehingga apabila ada salah satu anggota dari kelompok itu, peserta itu mengalami musibah, mengalami risiko kehidupan, maka dari kumpulan dana inilah akan dibayarkan sejumlah uang untuk mengganti nilai ekonomis yang hilang tadi. Oleh karena itu di sini konsepnya adalah konsep berbagi risiko atau risk sharing. Nah, inilah konsep asuransi syariah. Berbeda sekali teman-teman. Kalau asuransi konvensional konsepnya adalah transfer of risk, sedangkan asuransi syariah konsepnya adalah risk sharing. Oke. Jadi kalau bisa saya simpulkan teman-teman, ini ada perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Asuransi syariah konsepnya adalah berbagi risiko, sedangkan konvensional adalah mengalihkan risiko. Kemudian yang kedua adalah kalau asuransi syariah tujuannya adalah tolong menolong ya, sedangkan asuransi konvensional tujuannya bisnis ya, mencari keuntungan. Kemudian asuransi syariah konsepnya adalah harus tidak mengandung unsur haram. Ada riba, ada mesir, ada gharar ya. Sedangkan konvensional bisa jadi mengandung unsur-unsur haram ya. Kemudian ada pembagian keuntungan untuk syariah. Konvensional tidak ada pembagian keuntungan. Sedangkan syariah tentunya karena banyak ketentuan. Kalau syariah salah satu konsepnya adalah tidak boleh. Tadi riba, mesir, gharar harga menjadi terbatas alternatifnya. Sedangkan konvensional secara alternatif dia lebih banyak. Oke, itu adalah asuransi, konsep asuransi syariah, konsep asuransi tradisional. Nah, sekarang kita melangkah lebih lanjut, kita akan membedakan asuransi tradisional dengan asuransi unit link. Yuk, kita lanjutkan. Oke, asuransi jiwa itu terbagi dua, teman-teman. Yaitu adalah asuransi tradisional dan asuransi unit link. Kalau tadi dibagi, ya, konvensional dan syariah, sekarang dibagi lagi nih asuransi jiwa, tradisional dan unit link. Jadi asuransi tradisional itu asuransi murni sebetulnya, hanya asuransi saja. Jadi kalau kita bagi asuransi tradisional ada 3 macam nih, ada term life, asuransi berjangka dalam jangka waktu tertentu, kemudian asuransi whole life yang seumur hidup atau biasanya 100 tahun atau 99 tahun ya, kemudian asuransi endowment atau asuransi diguna. Diguna adalah asuransi dua fungsi gitu ya, dua kegunaan. Sedangkan asuransi unit link itu sudah pasti asuransi seumur hidup atau whole life dan investasi. Nah, di sini hampir mirip antara endowment dengan unit link. Ada dua fungsi. Kalau endowment adalah diguna, sedangkan unit link adalah whole life dan investasi. Mari kita bahas satu-satu. Oke, teman-teman. Oke. Pertama dulu term life dari asuransi tradisional. Term life adalah seperti ini, teman-teman. Masa bayarnya dan masa pertanggungannya sama. Misalnya 5 tahun. Masa pembayaran 5 tahun, 10 tahun, maka 10 tahun. Nah, di sini kita lihat teman-teman. Di dalam asuransi berjangka ini, kita lihat masa pertanggungannya terbatas dalam jangka waktu tertentu. Satu, yang kemudian adalah masa pembayaran juga selama masa pertanggungan. Oke. Yang ketiga adalah manfaatnya hanya asuransi jiwa saja, murni hanya itu saja. Kemudian tidak ada nilai tunai dan tidak bisa cuti premi. Kalau lupa tidak bayar ya sudah, polisnya lapse gitu ya. Pertanggungan selesai dan tidak ada manfaat tambahan apapun. Ini adalah asuransi berjangka. Sedangkan asuransi whole life, asuransi seumur hidup, nah, ini ada masa bayar dan ada masa pertanggungan. Nah, di sini kita bisa katakan bahwa di dalam asuransi whole life ada konsep namanya konsep cuti premi ya. Jadi sudah nggak bayar tapi pertanggungan masih bisa dinikmati. Nah, untuk whole life ini pertanggungannya bisa 99 tahun atau 100 tahun. Nah, saya pikir jarang ada orang yang masih hidup sampai umur 99 tahun ya, rata-rata 70 atau 80 tahun biasanya sudah meninggal dunia. Jadi kita bisa katakanlah asuransi 99 tahun ini adalah asuransi seumur hidup ya. Nah, perbedaan dengan term life adalah di samping ada manfaat asuransi juga ada manfaat nilai tunai. Nah, nilai tunai di dalam whole life ini ada ya, cuma jumlahnya tidak terlalu besar dan yang pasti nilai ini bisa asuransi ini bisa cuti premi dan nilai tunai tadi juga bisa dipinjam ya, bisa dipinjam digunakan sementara. Oke, ini adalah asuransi whole life. Yang ketiga asuransi tradisional, asuransi endowment atau diguna. Asuransi diguna ini sebetulnya asuransi berjangka. Jangka waktunya tertentu, misalnya 15 tahun, 20 tahun atau sampai usia, misalnya usia 65 tahun.
Nah, biasanya asuransi diguna ini banyak digunakan untuk asuransi pendidikan atau asuransi dana pensiun atau tunjangan hari tua lah ya, seperti itu. Nah, masa pembayarannya bisa bisa dalam jangka waktu tertentu, misalnya 5, 10 atau 20 tahun. Nah, di sini ada dua manfaat untuk asuransi endowment. Yang pertama adalah asuransi kematian dan yang kedua adalah tabungan atau nilai tunai. Jadi endowment ini lebih berfungsi sebagai mendidik, memaksa si peserta, si nasabah untuk rutin menabung, menyisihkan dananya, menabung di endowment ini, di asuransi guna ini, sehingga suatu saat nanti bisa dimanfaatkan untuk pendidikan anak atau untuk pensiun kelak, atau apabila si tertanggung meninggal dunia. Ini adalah asuransi endowment. Oke, yang berikutnya adalah asuransi unit link, teman-teman. Tadi tradisional, sekarang ke unit link. Unit link adalah fungsinya mirip-mirip seperti endowment, tetapi bedanya adalah kalau endowment adalah tabungan, kalau unit link adalah investasi. Ya. Kalau endowment tadi berjangka, kalau unit link adalah seumur hidup. Jadi masa pertanggungan seumur hidup, kemudian masa pembayarannya bebas, biasanya sih 20 tahun ya. Kemudian ada manfaat meninggal, dan ada nilai tunai. Hanya bedanya nilai tunai di dalam whole life atau endowment adalah nilai tunai di dalam unit link tidak dijamin ya, fluktuatif tergantung dari pergerakan investasi. Oke. Dan ada cuti premi sama seperti whole life, dan ada riders. Apa itu riders? Riders adalah manfaat tambahan, teman-teman. Jadi asuransi unit link bisa ditambahin lagi nih manfaat-manfaat yang lain, manfaat kesehatan misalnya, manfaat kecelakaan misalnya, atau manfaat bebas premi, atau manfaat cacat tetap dan total, dan macam-macam ya, banyak sekali. Jadi unit link lebih fleksibel. Oke, jadi kalau secara umum, kalau secara skema bisa saya jelaskan di sini, teman-teman ya. Pertama, di asuransi jiwa terbagi menjadi dua, tradisional dan unit link. Tradisional terbagi tiga, term life, whole life, dan endowment ya. Oke, sedangkan unit link pasti whole life ya. Nah, di dalam whole life itu terkandung beberapa riders, ada jiwa, cacat tetap dan total, kecelakaan, rumah sakit, sakit kritis, dan bebas premi ya. Kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat bahwa konsep asuransi bisa kita bagi dua seperti ini, tradisional dan unit link. Oke, saya lanjutkan. Nah, lalu tadi kita bicara endowment mirip-mirip kayak unit link. Oke, kita lihat perbedaannya antara endowment dengan unit link. Kalau endowment tujuan utamanya adalah tabungan, teman-teman. Ya, tujuan tabungan pendidikan, tabungan untuk hari tua gitu ya. Itu adalah endowment. Sedangkan unit link tujuan utamanya adalah asuransi. Karena memang dia asuransi jiwa, unit link itu. Asuransi jiwa seumur hidup. Oke. Endowment preminya lebih mahal. Nah, kalau unit link preminya lebih murah dibanding endowment ya. Karena apa? Di endowment tabungan gitu kan ya. Oke. Sedangkan endowment ada riders, tapi ridersnya terbatas. Biasanya ridersnya hanya riders bebas premi. Biasanya apabila si nasabah si tertanggung utama meninggal dunia gitu ya, katakanlah, atau si tertanggung tambahan meninggal dunia, maka asuransi pendidikan itu terus berjalan sampai si anak menempuh usia pendidikan tertentu. Nilai tunainya dijamin, tidak bisa memilih fund. Ya, artinya memang itu sudah kebijakan dari perusahaan asuransi atau si penanggung. Sedangkan endowment asuransi berjangka. Unit link asuransi seumur hidup, dan di sini unit link memiliki kebebasan untuk memilih fund. Ya, nilai tunai tidak dijamin. Inilah perbedaan dari endowment dan unit link. Oke, secara umum kalau saya perjelas lagi, bedanya apa sih tradisional dengan unit link? Yuk kita bahas. Yang pertama, asuransi tradisional ada asuransi murni. Jadi murni hanya asuransi saja. Sedangkan unit link ada campuran asuransi dan investasi. Produk utamanya tradisional ada term life, whole life, dan endowment. Sedangkan unit link pasti whole life. Manfaat utamanya dua-duanya sama-sama meninggal dunia, karena asuransi jiwa otomatis meninggal dunia. Manfaat tambahan tradisional relatif tidak ada. Ada sih tapi terbatas sekali. Sedangkan untuk unit link manfaat tambahnya banyak. Bisa manfaat meninggal dunia untuk term life, kemudian manfaat perawatan rumah sakit, sakit kritis, dan bebas premi. Kemudian untuk asuransi tradisional biasanya sangat kaku ya, agak sulit untuk dirubah, bahkan tidak bisa dirubah sama sekali perubahan manfaatnya. Sedangkan unit link bisa dirubah, diturunkan, dinaikkan, ditambah, dikurangi, itu bisa. Oke. Masa pertanggungan produk utama. Kalau untuk tradisional biasanya berjangka ya, term life 5 sampai 10 20 tahun, whole life sampai 99. Kalau endowment bisa 15 20 tahun atau sampai usia 65. Sedangkan unit link biasanya 99 tahun. Dah, that's it, karena dia whole life.
Masa pertanggungan produk tambahan, ya ngikutin lah kalau tradisional. Bisa jadi ada produk tambahannya ya, tapi sangat terbatas. Sedangkan untuk unit link bervariatif, ada yang bisa sampai 55, ada yang sampai 35, 45, usia ya, ini usia ya, 35, 45, 55, 65, 75, dan seterusnya. Oke, selanjutnya masa pembayaran. Masa pembayaran asuransi tradisional juga sangat kaku. Di awal sudah tentukan, ini hanya untuk pembayaran 5, 10, 15. Kita nggak bisa nawar, kita nggak bisa ngubah. Ya. Sedangkan unit link sangat fleksibel. Intinya selama masa pertanggungan dia bisa melakukan pembayaran premi. Bisa nggak dibayar preminya cuma 5 tahun? Bisa. Bisa nggak bayar preminya cuma sekali saja? Bisa. Karena apa? Di sana ada investasi. Di mana ketika tidak ada pembayaran premi, maka investasi ini akan biaya asuransi akan diambil dari nilai tunai. Tetapi biasanya minimal untuk unit link adalah minimal 3 tahun sudah harus terus dibayar selama 3 tahun. 3 tahun pertama harus terus membayar premi. Oke, maaf. Kemudian fasilitas premi tradisional sangat terbatas. Kalau ataupun ada perubahan, biasanya ada perubahan minor, misalnya perubahan alamat, perubahan email gitu ya, hanya itu saja. Kemudian paling hanya terbatas frekuensi pembayaran dari yang tahunan menjadi semesteran atau gimana gitu ya. Oke, sedangkan asuransi unit link sangat bebas, sangat luas, sangat fleksibel. Bisa perubahan mayor, penambahan tertanggung, pengurangan tertanggung, penambahan manfaat, perubahan frekuensi pembayaran, bisa switching dana, penarikan dana, cuti premi, penambahan riders, pengurangan riders, mengubah jangka waktu riders. Ini sangat dimungkinkan dan sangat diperbolehkan. Jadi unit link jauh lebih fleksibel. Dua asuransi ini sama-sama tidak ada garansi uang kembali. Kadang-kadang ada beberapa jenis asuransi yang menjamin bahwa nanti setelah masa pertanggungan selesai uang akan kembali, total premi akan kembali. Ada yang seperti itu, tapi tidak semuanya. Kemudian secara umum asuransi tradisional relatif lebih murah preminya ya, sedangkan asuransi unit link relatif lebih mahal. Oke, risiko. Nah, risiko nilai tunai. Untuk asuransi tradisional sama sekali nggak ada risiko. Nilai tunai yang ada di polis pasti nilainya. Nggak bakal melenceng, nggak bakal lebih, nggak bakal kurang. Sedangkan unit link nilainya risiko nilai tunainya sangat tinggi, tergantung dari situasi dan kondisi. Bisa lebih tinggi dari yang diperkirakan di ilustrasi, bisa juga lebih rendah dari ada yang di ilustrasi. Oke teman-teman, ini adalah beberapa konsep perbedaan asuransi tradisional dan unit link. Oke, jadi untuk di Prudential sendiri, apakah Prudential memiliki produk-produk tradisional? Dan apakah Prudential hanya memiliki asuransi unit link saja? Tidak, Prudential memiliki juga asuransi tradisional. Jadi ada beberapa produk tradisional juga Prudential, yaitu Prucinta, ini syariah, Pruwarisan konvensional, Prusolusi Sehat syariah dan konvensional, dan PCB 88 konvensional ya. Prucinta warisan adalah asuransi jiwa, hanya memberikan manfaat meninggal dunia. Untuk solusi sehat adalah perawatan di rumah sakit, dan PCB 88 adalah meninggal dunia dan sakit kritis. Sedangkan unit link ya, produk dasarnya ini produk dasar ya teman-teman ya, produk dasar. Unit link produk dasarnya ada PGB, PSGB. PGB adalah konvensional, PSGB adalah syariah. Kemudian PIA itu adalah konvensional, PSI adalah yang syariah. Pru My Child, PMC, dan PEP, Pru Edu Protection. Nah, ini adalah beberapa produk-produk. Sebetulnya masih ada yang lain teman-teman, tapi tidak akan saya bahas karena produk ini yang paling banyak dijual, paling banyak diminati oleh masyarakat. Jadi saya hanya akan konsentrasi untuk hari ini. Kita akan belajar tentang produk tradisional saja, hanya Prucinta, Pruwarisan, Prusolusi Sehat, dan PCB 88. Next video kita akan belajar tentang PGB, PSGB, dan PIA dan PSIA. Untuk PMC dan PEP belum, tidak akan saya jelaskan ya. Oke. Kemudian cara kerja premi teman-teman ya. Kita mesti paham nih cara kerja premi. Ya, cara kerja premi asuransi seperti apa sih? Oke, yuk kita pelajari bersama-sama. Oke. Yang pertama misalnya gini, ya, nasabah dari usia 20 tahun gitu ya. Dari usia 20 tahun dia menjadi peserta asuransi atau menjadi tertanggung asuransi. Maka preminya cenderung relatif lebih murah karena usianya masih muda. Tetapi seiring perjalanan waktu, maka premi ini akan menjadi mahal, teman-teman ya. Akan menjadi sangat mahal. Oke, bentar. Oke. Nah, lama-lama preminya akan naik, teman-teman. Seiring perjalanan waktu, perjalanan usia, preminya akan lama-lama naik seperti kurva tadi ya. Why preminya akan naik? Pertama adalah konsepnya adalah namanya
orang semakin tua, resikonya pasti semakin besar. Resiko sakit, resiko meninggal dunia lebih besar. Dan kita ini semua tergantung dari angka mortalitas ya, angka mortalitas masyarakat di Indonesia. Oke. Sementara kalau kita lihat preminya cenderung flat teman-teman. Jadi masuk sampai usia lanjut cenderung flat. Jadi di sini sebetulnya terjadi selisih. Oke. Nah, selisih inilah kita sebut sebagai cadangan premi. Cadangan premi inilah yang nantinya akan digunakan untuk membayar selisih kurang dari premi-premi di usia lanjut ya. Jadi di awal-awal antara premi dibayarkan oleh nasabah dengan biaya asuransi yang sesungguhnya lebih mahal, tetapi lama-lama akan ketemu suatu titik keseimbangan dan lama-lama preminya jauh lebih murah dari resikonya, dari biaya asuransinya. Nah, inilah yang kita sebut dengan cadangan premi. Jadi nilai tunai itu sebetulnya adalah cadangan premi, teman-teman ya. Cadangan premi yang akan digunakan untuk bayar di usia lanjut. Nah, untuk unit link ada kita sebut juga dengan namanya investasi ya. Di kita di Indonesia namanya adalah PruSaver. Nah, PruSaver ini adalah merupakan tambahan dari cadangan premi sehingga diharapkan cadangannya semakin besar sehingga masa hidup dari polis itu menjadi lebih panjang. Ya, ini yang kita harapkan karena polis asuransi harus terus hidup sampai usia 99 tahun. Sebagaimana kita tahu, semakin tua biaya asuransi semakin mahal, padahal semakin tua semakin kita tidak produktif, semakin tua semakin kita tidak memiliki dana untuk membayar premi. So, diperlukan dana cukup besar di awal sehingga dana itu yang nantinya diinvestasikan, dikelola oleh perusahaan asuransi dan aset manajemennya, fund manajernya, dan diinvestasikan dan sehingga nantinya ini menjadi kumpulan cadangan premi yang akan digunakan untuk membayar biaya asuransi di usia lanjut. Oke, itu adalah konsep dari pembayaran premi. Oke, sekarang kita masuk pada asuransi tradisional yang dimiliki oleh Prudential. Yang pertama, kita akan bahas Prucinta. Ya, oke, ini Prucinta. Mohon maaf ya. Oke. Pertama, Prucinta. Oke. Apa sih dasarnya sih kita bicara asuransi kematian gitu, kayaknya kok kematian gitu ya. Bapak Ibu perhatikan dulu deh coba teman-teman ya, kita lihat nih, ini ada sebuah berita nih ya. Beritanya cukup miris kalau saya lihat sih ya. Ayah ibunya meninggal, anak-anak terpaksa harus bekerja. Oke, jadi problemnya di sini adalah si orang tua meninggal tetapi tidak meninggalkan harta yang cukup bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup, sehingga si anak terpaksa harus mencari nafkah untuk diri mereka sendiri dan mungkin adik-adiknya ya. Itu jadi konsep yang pertama adalah orang tua meninggal tidak meninggalkan cukup harta. Sedangkan yang kedua adalah konsepnya adalah cukup meninggalkan harta, ada meninggalkan harta atau aset, tetapi ternyata untuk dialihkan prosesnya nggak mudah. Proses peran ini juga sangat sulit, sangat berbelit-belit ya. Jadi yang pertama adalah iya, nggak punya harta, padahal anak-anak harus terus hidup, harus terus melanjutkan hidup. Sedangkan yang kedua adalah ada harta tetapi nggak bisa dicairkan, tidak bisa dialihkan, tidak bisa didistribusikan dengan cepat ya. Saya masih ingat sekali ada sebuah berita ya, ini saya selalu ceritakan kemana-mana bahwa ada sebuah kasus gitu ya, selama 18 tahun deposito 400 juta tuh nggak bisa dicairkan karena terjadi sengketa waris. Nah, inilah yang saya sebut bahwa ada duitnya ada, tapi ternyata duit ini adalah tidak semudah yang dibayangkan. Ternyata tidak selalu bisa dicairkan dengan cepat. So, problemnya adalah di sini adalah problem bahwa tidak semua harta itu bisa dicairkan dengan mudah, dengan cepat. Oke, waktu yang menjadi utama. So, ini harus kita pikirkan teman-teman. Ya, ini harus kita berikan. Jadi kita punya produk Prucinta, dan Prucinta ini adalah yang akan mempermudah proses pengalihan harta kepada ahli waris kita. Kenapa sih asuransi jiwa syariah gitu ya? Oke, teman-teman. Konsep syariah adalah konsep tolong menolong ya, konsep tolong menolong. Jadi karena konsep tolong menolong ada bagi hasil tentunya di sana. Oke. Pertama syariah. Jadi konsepnya yang pertama adalah syariah sebetulnya adalah konsep ekonomi yang sangat bersifat universal. Untuk semua, tidak harus muslim. Non-muslim pun sangat diuntungkan dengan adanya konsep ekonomi syariah seperti ini, polis asuransi syariah seperti ini, karena sifatnya adalah untuk semua. Yang kedua adalah konsep tolong-menolong. Kita semuanya pasti ingin menolong seseorang. Jadi ketika kita ikut asuransi syariah, sebetulnya, kalau ataupun kita tidak klaim, uang
kontribusi yang kita setorkan setiap bulan itu bermanfaat bagi semua peserta yang ikut bersama-sama dengan kita. 1.000 orang, 1 juta orang, 10 juta orang, 100 juta orang, semuanya menjadi peserta asuransi syariah, semuanya tolong-menolong. Sehingga salah satu peserta mengalami musibah, mengalami risiko, maka dibantu oleh sekumpulan dana yang dikumpulkan bersama-sama setiap bulan. Konsepnya adalah berbagi risiko, konsepnya adalah tolong-menolong. Yang berikutnya adalah sesuai prinsip syariah. Tentunya tadi di awal sudah disebut bebas dari unsur gharar, maisir maupun riba. Ya, oke. Saya tidak akan bahas konsep syariah menurut menurut ketentuan syariah hukum Islam. Saya tidak capable untuk menjelaskan itu. Tapi buat saya adalah yang paling penting adalah dua ini. Syariah untuk semua dan konsep tolong menolong. Jadi ada kegiatan sosial yang luar biasa di sana. Oke. Sedangkan kalau kita bicara referensi perencanaan keuangan keluarga dalam Islam, tentunya banyak sumber yang bisa kita lihat ya. Salah satunya adalah umat muslim dimanapun itu, kita harus selalu bantu anak-anak yang lemah ya, anak yatim harus kita bantu. Jadi dan ada kewajiban bahwa kita tidak boleh menelantarkan anak yatim. Jadi kita sendiri ya sebagai seorang tua juga harus mempersiapkan untuk anak-anak kita sehingga mereka tidak kerepotan nantinya apabila harus ditinggal secara mendadak oleh orang tuanya. Oke. Kenapa sih kita harus membeli Prudcinta ya, beli asuransi jiwa? Ya, problemnya sebetulnya ya life insurance itu bukan karena kita harus mati, tapi problemnya adalah ada orang-orang yang harus terus hidup dan berarti gitu loh, nggak cuma hidup tapi malah menjadi beban, menjadi bermasalah di kehidupan dia. Ya, sebagai seorang yang mencintai keluarga kita ya, kita harus memberikan yang terbaik buat mereka. Ya, oke. Jadi kita ada produk Prudcinta, teman-teman, produknya produk syariah ya. Ya, karena ini adalah kita tidak bisa hidup selamanya. Hanya cinta kita saja yang bisa hidup selamanya. Saya buktikan cinta kita, jangan cuma ngomong doang gitu kan. Buktikanlah dengan cinta sendiri dengan Prudcinta. Oke, Prudcinta itu kayak apa sih? Begini teman-teman ya, proses ketentuan umumnya seperti ini. Jadi adalah masa kepesertaan 20 tahun. Oke, kemudian premi minimal 300.000 kalau bulanan, sedangkan tahunan 3,3. Jadi artinya ada satu bulan diskon sebetulnya ya. Oke, asuransi minimalnya 20 juta. Kemudian hanya rupiah ya teman-teman ya. Kemudian nggak ada riders, jadi cuma hanya meninggal dunia saja gitu kan. Dan pembayaran kontribusinya frekuensinya bisa bulanan, bisa 3 bulanan, 6 bulan atau tahunan. Yang menariknya adalah masa pembayaran kontribusi hanya 10 tahun. Masa pertanggungan 20 tahun, masa kontribusi pembayarannya adalah 10 tahun ya. Oke. Nah, di sini kita lihat ada faktor diskon nih di sini teman-teman ya. Kalau tahunan cuma bayar 11 bulan nih. Kalau bulanan nggak ada diskon, kalau setahun sekaligus ada diskon 1 bulan gitu ya. Kalau 6 bulanan nggak perlu bayar 6 bulan tapi 5,7 bulan nih. Ya, ada diskon lah ya gitu. 3 bulan juga sama ada diskon, cukup 2,9 bulan pembayarannya. Lalu manfaat utamanya apa sih? Keunggulannya apa sih? Keunggulannya seperti ini teman-teman ya. Ini kita bisa baca sendiri. Pertama ada santunan meninggal dunia. Kontribusi cuma 10 tahun, pertanggungan 20 tahun, dan ada tambahan kecelakaan sampai dengan 200%. Bahkan kalau kecelakaannya di bulan Ramadan, tambahannya bisa sampai 300%. Seperti inilah teman-teman ya. Lebih gampangnya seperti ini. Secara mudahnya seperti ini. Bahwa ketika si tertanggung utama meninggal dunia, maka keluar santunan asuransi senilai 100% dari uang pertanggungan. Katakanlah uang pertanggungannya 1 miliar ya. Oke, uang pertanggungan 1 miliar, maka meninggal dunia karena alasan apapun, sakit ya, karena sakit atau karena usia tua, maka akan keluar 1 miliar. Oke. Tetapi kalau meninggalnya karena kecelakaan, maka akan ditambah 200%. Jadi terima adalah 3 miliar. 1 miliar kematian plus kecelakaannya ada 200 miliar. Oke, yang namanya kecelakaan itu tidak harus naik mobil ya. Tidak harus kecelakaan mobil dengan mobil, pesawat atau transportasi lah ya. Jatuh di kamar mandi terpleset, kepalanya terantuk pada dinding, meninggal dunia, itu juga kecelakaan. Oke. Lagi naik ke atap, benerin genteng, kepleset, jatuh, meninggal dunia, itu juga kecelakaan. Dibunuh orang, itu juga kecelakaan. Jadi namanya kecelakaan adalah adanya datangnya faktor dari luar bersifat kekerasan dan tidak diduga. Kurang lebihnya seperti itu. Maka itu adalah sebuah kecelakaan, sehingga uang pertanggungan yang keluar adalah ditambah 200%. Dan kalau kecelakaannya itu terjadi di bulan Ramadan, maka yang didapat adalah 400%. Jadi 100% uang pertanggungan normal plus
ditambah lagi 300% kecelakaan karena di bulan Ramadan. Definisi bulan Ramadan itu apa sih? Definisi bulan Ramadan adalah ketika pemerintah sudah mengumumkan besok adalah tanggal 1 Ramadan, maka itu udah masuk bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan kan pasti 30 hari. Jadi selama 30 hari, ya, 30 hari ditambah 2 minggu setelah Lebaran. Jadi totalnya 6 minggu, ya, 4 minggu ditambah 2 minggu pasca Lebaran, totalnya 6 minggu, itu udah termasuk dikategorikan sebagai masa bulan Ramadan. Sehingga kalau terjadi kecelakaan dan meninggal dunia, maka yang diterima oleh nasabah adalah 400 juta. Konsep Purcinta adalah sesederhana ini. Oke, jadi meninggal dunia 100%, meninggal dunia karena kecelakaan terimanya 300%, meninggal dunia di bulan Ramadan terimanya adalah 400%. Oke. Ya. Hemat kontribusi. Semakin besar uang pertanggungan, maka diskonnya semakin besar, ya. Oke. Misalnya kita mau berniat membeli uang pertanggungan 1 miliar, maka diskonnya sebenarnya 20% tuh, ya. 20%, 1 miliar 1 rupiah gitu ya. Diskonnya 20%. Tapi saya kita gini, saya belum ada, kayaknya beli 500 dulu lah, nanti tahun depan beli 500 lagi. Diskonnya cuma 10%, karena 500. Tapi kalau langsung beli 1 miliar, maka diskonnya 20%. Sedangkan kalau kita langsung beli uang pertanggungan 2,6 miliar, ya di atas 2,5 miliar, maka diskonnya langsung 30%. Ya, ini adalah ini. Makanya semakin besar uang pertanggungan, preminya akan kontribusinya akan semakin murah. Oke. Kemudian alur kontribusinya seperti ini teman-teman ya. Jadi tidak semua dana itu dihabiskan untuk asuransi, enggak. Tapi dibagi-bagi. Jadi dari total kontribusi itu 17% masuk ke iuran tabaru. Iuran tabaru itu tadi ya yang awal saya gambarkan, kumpulan dana yang nanti dipakai bersama-sama untuk memberikan santunan turut berbagi lah ya, berbela rasa atas satu keluarga atau peserta yang mengalami musibah. Itu dana tabaru. Nah, 17% itu dimasukkan ke iuran tabaru. Kemudian sisanya ada sebagian dimasukkan sebagai ujro. Ujro adalah kayak semacam biaya untuk pengelola. Siapa sih pengelola? Pengelola adalah perusahaan asuransi, teman-teman. Dalam ini adalah Prudential. Nah, si pengelola ini nanti dibagi lagi untuk biaya administrasi, biaya pemasaran, termasuk komisi kita sebagai tenaga pemasar. Sedangkan beberapa sisanya porsinya diberikan sebagai nilai tunai. Ya, tadi ada manfaat meninggal dunia, kecelakaan dan kesalahan bulan Ramadan, itu masih ditambah lagi teman-teman. Udah ada uang tunai berupa berupa uang pertanggungan, masih ditambah dengan nilai tunai yang terbentuk pada tahun itu. Nah, itu diambilnya dari sini, dari dana nilai tunai. Uang pertanggungannya diambil dari dana tabaru. Dana nilai tunainya diambil dari dana nilai tunai. So, ini ada dua kantong yang berbeda. Dari dana tabaru ini akan dikelola oleh seorang profesional, tentunya adalah dari Prudential, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, ya. Nah, dikelola apabila ternyata menghasilkan keuntungan yang cukup, ya. Jadi dana tabaru dan hasil pengembangannya ternyata lebih tinggi dari nilai klaim yang terjadi, maka ada keuntungan. Maka keuntungannya dibagi, sebagian untuk pengelola, sebagian dikembalikan ke dana tabaru, sebagian diberikan kepada peserta, dibagi secara proporsional, ya. Itu yang kita sebut dengan surplus underwriting, ya. Bagaimana kalau terjadinya defisit underwriting, ya? Kalau surplus kan dibagi, kalau defisit gimana? Jangan khawatir, nasabah tidak naik preminya, ya, tidak naik kontribusinya. Kalau terjadi defisit underwriting, maka dana pengelola yang akan nalangin dana talangan. Namanya dana talangan, ya, dana talangan pinjem. Ada bunga? Nggak ada bunga. Nanti ketika dana tabarunya terkumpul cukup, maka akan dikembalikan kepada pengelola, pinjam tanpa bunga. Jadi jangan khawatir, peserta tidak akan dibebankan peningkatan premi apabila terjadi defisit underwriting. Oke. Ini pembagiannya, teman-teman. Ketika terjadi surplus underwriting, ya, maka 80% dibagikan kepada pemegang polis, artinya kepada peserta dibagikan ke mereka semuanya, ya. Transfernya ke rekening, nggak ke polis tapi ke rekening, ya, ke rekening mereka. Kemudian bisa juga diberikan ke dana sosial. Silakan mereka boleh pilih mau kemana untuk ini.
Kemudian 10% balik lagi ke dana tabah baru, ya. 10% dibagikan ke pengelola, yaitu adalah perusahaan asuransi. Jadi 80% kepada nasabah peserta, 10% kembali lagi kepada dana tabah baru, 10% diberikan kepada perusahaan. Ini kalau terjadi surplus underwriting. Kalau terjadi defisit underwriting, maka perusahaan yang akan nalangin, memberikan dana pinjaman. Ya, oke. Jadi ilustrasinya seperti ini, ya. Ya, terlihat ya teman-teman ya. Oke. Kalau misalnya ada orang nih usia 30 tahun dan tidak merokok, kita lihat ya. Masa pembayarannya katakanlah 10 tahun. Per tahunnya 8,7 juta ya. Jadi dia cuma bayar 10 tahun tetapi masa pertanggungan 20 tahun. Jadi usia 30 sampai usia 50. Oke, teman-teman. Nah, nilai tunai kita lihat di tahun ke-10 baru 17 juta nih. Padahal kalau kita lihat 8 juta kali 10 kan 80 juta. Ya, jadi masih di tahun ke-10 masih belum break even point nih, katakanlah seperti itu ya. Tetapi kita lihat di tahun ke-20 nilainya sudah sama persis seperti total akumulasi kontribusi selama 10 tahun. Oleh karena itu, di sini Prucinta memiliki manfaat jatuh tempo. Kalau tadi manfaat meninggal dunia, yang kedua adalah manfaat jatuh tempo. Apabila selama 20 tahun masa pertanggungan Prucinta ternyata si peserta utama masih hidup, maka total akumulasi kontribusi akan dikembalikan utuh ya, 87 juta. Ya, kita lihat ya. Oke, nilai tunai pada akhir tahun polis utuh, jadi nggak rugi ya. Nggak rugi gitu ya, nggak untung nggak rugi karena dananya duit kembali 100%, untung masih hidup ya. Jadi bersyukur selama 20 tahun masih hidup, masih bisa bersama-sama dengan keluarga. Kalau ataupun ternyata selama 20 tahun terjadi musibah, mengalami risiko kehidupan, penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi dari dana tabah baru tadi akan mengganti nilai ekonomis dari orang yang meninggal dunia tadi ya. Oke. Dan ya, nilai tunai yang di Prucinta ini tercantum di polis. Jadi angkanya sudah ada di polis. Jadi kita bisa, oh ini nilai tunainya segini nih gitu ya. Udah pasti. Jadi kalau tahun ke-18 pasti nilai tunainya 60 juta. 60278 itu pasti. Nggak lebih nggak kurang. Itu pasti ya. Nah, misalnya nasabah meninggal dunia di tahun ke-18. Maka berapa yang diterima? Uang pertanggungannya katakanlah ini saya nggak tahu, mungkin 1 miliar gitu ya. Pertanggungannya 1 miliar, maka keluarnya 1 miliar 60 juta itu. Ya, jadi uang pertanggungan ditambah nilai tunai. Ya, ini adalah nilai tunai dari Prucinta. So, ini adalah tentang Prucinta. Oke. Nah, mau buat meninggal kecelakaan nih, kita lihat ya teman-teman ya. Saya skip aja cepat. Oke. Kita lihat. Oke. Kita lihat ya. Jadi, misalnya santunannya yang dipilih ada 500 juta. Ya, si Edi 40 tahun tidak merokok, dia membeli Prucinta dengan uang pertanggungan 500 juta. Kita lihat, tanggal 1 Januari 2021 isut, oke, tanggal 1 November 2022, setahun kemudian meninggal karena kecelakaan. Ya, padahal kan polisnya masih hidup, jangkanya masih lama nih, 20 tahun kan, sampai tahun 2041 artinya. Nah, meninggal kecelakaan, maka berapa yang diterima? Uang pertanggungannya 500 juta, ditambah dengan karena dia meninggal kecelakaan ditambah 200%, jadi totalnya 300. Yang diterima adalah 1,5 miliar plus masih dapat nilai tunai di tahun kedua. Ini kan tahun kedua ya, nanti kita bisa lihat di polis tahunnya berapa. Oke. Sedangkan yang kasus yang kedua, ini Ardi 40 tahun tidak merokok, ambil Prucinta 3M. Oke, sama nih meninggal kecelakaan. Berapa yang dapat? Harusnya kan dapatnya 9M ya, karena dia meninggal kecelakaan harusnya 300%. Tetapi ternyata yang didapat ternyata nggak segitu. Oh, cuma lebaran harusnya 12 miliar harusnya didapat 4 kali lipat. Tapi ternyata cuma dapat 10M. Kenapa? Karena untuk namanya kecelakaan maksimal 7M. Ya, 300% kecelakaan itu maksimal 7M. Jadi 3M harusnya kan 3 ditambah 9, tapi karena ini maksimal 7 miliar, maka 3 ditambah 7. Totalnya 10M plus plus nilai tunai. Ingat, untuk uang pertanggungan diambil dari iuran tabaru, dana tabaru, sedangkan nilai tunai diambil dari dana tunai. Ya, oke. Oke. Nah, kalau misalnya 20 tahun nggak meninggal gimana? Ya bisa diperpanjang. Perpanjangan ini bisa langsung diperpanjang, tetapi tentunya ada beberapa kondisi. Pertama, karena usianya otomatis sudah bertambah 20 tahun, lebih tua 20 tahun, ya, maka
preminya bisa jadi naik atau uang pertanggungannya disesuaikan. Oke, kita lihat ya perpanjangan polis, pembayaran kontribusi. Oke, maka kita lihat santunan Perut Cinta ini maksimal bisa diperpanjang di usia 70 tahun. Jadi kalau misalnya jatuhnya lebih dari 70 tahun udah nggak bisa diperpanjang lagi teman-teman. Jadi 30 tahun, 50 tahun itu adalah usia masih diperpanjang 30, 20 tahun sampai 50. Bisa diperpanjang 20 tahun lagi sampai 70%. 70 tahun masih bisa diperpanjang nih karena terakhir 70 tahun. Berakhir di usia 90 tahun. Ya, jadi kalau misalnya jatuh temponya yang perpanjangan kedua di 71 sudah nggak bisa diperpanjang ya. Jadi santunan meninggalnya bisa jadi akan turun karena usianya bertambah. Oke. Santunan kecelakaan berhenti di usia 70, teman. Ternyata ada perpanjangan sampai jatuhnya 75. Meninggal kecelakaan tetap keluarnya cuma 100% dari uang pertanggungan. Oke. Perpanjangan ini nggak ada proses underwriting ya, langsung di approve pokoknya. Ya tadi ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kontribusinya naik atau uang pertanggungannya atau santunan asuransinya turun ya karena tadi usianya sudah berbeda. Oke, kemudian ketentuan polisnya kalau lupa nggak bayar lapse ya, artinya lapse adalah gini, polis itu memiliki jatuh tempo misalnya tanggal 1 setiap bulan, maka misalnya tanggal 1 Maret, kemudian jatuh tempo tanggal 1 April gitu kan, harusnya tanggal 1 April bayar lagi. Tetapi ternyata lupa nggak bayar untuk yang 1 April, maka masih dikasih waktu 1 bulan, yaitu tanggal 1 hari sebelum tanggal jatuh tempo di bulan berikutnya. Jadi sampai dengan 30 Maret, 30 ya, sampai dengan tanggal 30 April itu masih polis masih hidup. Kalau lewat dari tanggal 30 April, maka polis lapse. Nah, kalau mau dipulihkan lagi boleh nggak? Boleh, tetapi tidak boleh lebih dari 6 bulan dari tanggal lapse. Jadi kalau lapse-nya April berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, Oktober paling lambat itu untuk pemulihan kembali. Kalau lewat dari Oktober sudah tidak bisa lagi dipulihkan. Lalu bagaimana cara memulihkan? Ya harus dibayar total. Total berapa bulan dia menunggak gitu ya, tunggakan itu harus dibayar ya, seluruhnya gitu. Ya. Oke. Kemudian proses perpanjangan 3 bulan sebelum jatuh tempo biasanya dikirim surat nih, email lah ya, bahwa kalau perpanjang ya tadi itu saya bilang apakah dengan santunan yang sama kontribusinya naik atau kontribusi yang baru atau kontribusi tetap tetapi santunannya disesuaikan atau diturunkan ya gitu. Jadi dia harus menjawab. Jadi 3 bulannya sudah dikirim surat, kemudian dia harus perpanjang 2 minggu itu tempo harus ada balasan ya diterima oleh pusat. Oke. Ketentuan surplusnya ini teman-teman ya, ini menarik sekali teman. Surplus sharing ya. Ini menariknya kelebihan dari asuransi syariah. Adanya disebut dengan surplus underwriting. Kalau dulu namanya surplus sharing. Syaratnya apa untuk mendapatkan surplus sharing? Jika ada ya, jika terjadi surplus, kalau defisit ya nggak bisa. Oke, pertama selama setahun Januari sampai Desember nggak boleh lapse ya, nggak boleh lapse. Kemudian juga sudah berumur 1 tahun minimal. Kemudian iuran barunya atau semuanya sudah dibayar penuh selama 1 tahun itu sampai 31 Desember dibayar penuh. Dan polis masih tetap enforce sampai dengan tanggal 30 April pada saat pembagian surplus underwriting tadi. Ya, ini menariknya teman-teman. Jadi yang diterima oleh nasabah sebetulnya nggak cuma uang pertanggungan, nggak cuma nilai tunai, tetapi ada surplus underwriting. Katakanlah 20 tahun hidup, maka selama 20 tahun dia akan mendapatkan surplus underwriting kalau underwriting atau dana barunya terus memberikan terus surplus gitu ya. Jadi sepertinya memang tidak mendapat keuntungan bunga atau pembagian hasil atau keuntungan, tetapi mendapat peluang mendapatkan surplus underwriting yang jumlahnya juga lumayan ya gitu ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Oke. Boleh nggak polisnya dirubah? Nggak bisa. Polis nggak bisa dirubah. Yang boleh diperubah hanya preferensi pembayaran saja. Ya, misalnya dari tahunan menjadi 6 bulanan. Tentunya disesuaikan. Ingat, tahunan kan ada diskon ya 1 bulan ya, sedangkan 6 bulannya diskonnya kan cuma 5,7 bulan. Jadi pasti ada disesuaikan nantinya gitu. Oke, yang nggak boleh
adalah nggak boleh menaikkan, menurunkan santunan, nggak boleh, kecuali nanti pada saat perpanjangan. Kemudian apa namanya, pinjem nilai tunai yang ada, nggak boleh. Atau lagi punya duit mau bayar duluan gitu, top up nggak bisa, ini nggak boleh ya. Beda nanti dengan asuransi yang whole life. Oke, lalu bagaimana kalau misalnya nggak sanggup lagi bayar dan dia kepingin tutup? Boleh nggak? Boleh. Maka ditutup, maka akan yang bisa diterima adalah nilai tunai pada tahun itu atau pada masa itu gitu ya. Tentunya ketika nilai tunai ini diambil ya polisnya otomatis tutup ya, surrender. Jadi pesertanya meninggal dunia itu berakhir polis, atau surrender. Jadi surrender atau meninggal dunia maka polis berakhir. Ya. Atau free look. Apa tuh free look? Free look adalah sebetulnya, jadi gini, semua nasabah memiliki kewenangan atau kebebasan untuk membatalkan pengajuan asuransinya. Jadi sudah disetujui nih, sudah isut, nah dia masih punya waktu untuk membatalkan. Saya nggak jadi ngambil gitu ya. Tentunya ada pemotongan biaya-biaya ya selama beberapa hari polis itu hidup, ada biaya-biaya harus dibayar gitu. Oke, jadi ini adalah ketentuan dari free look. Oke. Tentunya ada pengecualian ya teman-teman ya, bahwa tidak semua meninggal dunia itu pasti dibayar. Salah satunya bunuh diri atau percobaan bunuh diri, nggak dibayar. Ingat, sudah ada etikat buruk ya, nggak boleh. Yang boleh hanya meninggal dunia karena sebab-sebab yang wajar, bukan karena bunuh diri. Kemudian ternyata ikut dalam tindak kejahatan, gitu ya, perampokan misalnya gitu, kemudian meninggal dunia ditembak polisi, ya hanguslah polisnya, nggak bisa keluar. Kemudian misalnya naik motor nggak pakai helm, melanggar jalur, meninggal dunia, itu juga nggak bisa keluar loh teman-teman. Hati-hati ya, tidak semua kejadian meninggal dunia akan dibayar uang pertanggungannya. Kalau dia melanggar ketentuan, melanggar aturan hukum, maka bisa jadi ini nggak keluar. Mungkin nggak punya SIM, melanggar verboden, melanggar lampu merah, melanggar marka jalan gitu kan, atau SIM-nya kedaluarsa. Ini hati-hati teman-teman ya, faktor-faktor seperti ini. Atau ikut kerusuhan, ikut demo, meninggal dunia, ini juga akan dikecualikan ya. Meninggal karena meninggal atau kecelakaan juga sama gitu ya. Atau juga dan banyak lagi faktor-faktor yang lain. Intinya adalah meninggalnya karena meninggal yang wajar atau kecelakaan yang tidak diduga sama sekali. Bukan dia penyebab kecelakaan, tetapi ada pihak lain yang menyebabkan dia meninggal dunia. Itu disebut dengan kecelakaan. Oke, lalu untuk siapa sih perut cinta ini? Pertama teman-teman, perut cinta ini adalah biasanya kalau menurut saya adalah keluarga-keluarga baru. Keluarga-keluarga baru yang memiliki tanggungan, memiliki anak-anak tercinta yang masih kecil-kecil. Kemudian juga orang-orang yang memiliki profil resiko konservatif ya. Dia nggak mau ambil resiko terlalu tinggi gitu. Yang penting yang pasti-pasti aja lah gitu ya. Jadi stress free. Kenapa? Ya saya setuju, karena namanya beli asuransi kan pertama apa? Dia harus membeli yang namanya ketenangan, peace of mind gitu ya. Jangan sampai dia bayar-bayar malah duitnya hilang. Nah, artinya untuk orang-orang yang profilnya adalah konservatif, cocoknya dengan bercinta ya. Oke. Kemudian juga bagi orang-orang yang ingin mendapatkan apa namanya ogah rugi gitu ya. Oke, saya bayar berapa, kalau nggak ada masalah duit balik. Nah itu cocok juga tuh dia, orang-orang seperti itu. Atau orang-orang yang memiliki tanggungan dalam jangka waktu tertentu gitu kan. Misalnya usia 35 tahun, nanti 55 tahun dia pensiun, sementara anak-anaknya juga harus ada kepastian harus kuliah. Kalau misalnya dia terpaksa harus meninggalkan dunia karena kecelakaan atau karena sakit di usia sebelum 55, paling tidak uang pertanggungan itu bisa membantu anaknya untuk tetap sekolah atau tetap kuliah ya. Oke, jadi pastikan Anda memahami risk profiling dari calon prospek Anda ya. Kalau memang dia apa namanya, orangnya konservatif, no problem, ini cocok. Tapi kalau dia orangnya agresif gitu ya, agresif, dia mau cari keuntungan, dia mau ambil resiko, nggak cocok. Dia kan bilang, wah rugi gua gitu kan, rugi saya gitu kan, 20 tahun duit saya tidak berkembang, rugi saya nggak mau gitu. Nah dia mungkin cocoknya nanti untuk unit link ya. Nah, next video tidak akan saya bahas di sini ya. Ini adalah cocok untuk orang-orang yang konservatif, orang yang memiliki mungkin belum punya polis, ini adalah polis pertamanya gitu kan, atau orang-orang muda yang pendapatannya income-nya masih terbatas tapi ingin mendapatkan
pertanggungan. Ambillah contoh seperti ini teman-teman, misalnya tadi usia 35 punya anak yang masih mau kuliah gitu, atau dia ingin berniat memberikan menjamin kalau ataupun terjadi saya sehat, saya produktif, maka anak saya tetap kuliah. Kalau ataupun saya ternyata selama masa anak saya bertumbuh sampai usia 18 tahun ternyata saya harus menghadap kepada Yang Maha Kuasa, anak saya juga tetap kuliah. Nah, ini orang-orang seperti ini yang cocok untuk Pro Cinta. Oke, next aja. Nah, teman-teman, Pro Cinta juga cocok untuk dijadikan wakaf, teman-teman ya, wakaf. Karena sekarang wakaf bisa dilakukan dengan polis asuransi jiwa syariah ya. Mungkin dulu orang pemahaman tentang wakaf kan hanya hanya tanah ya, hanya benda tetap ya, tanah, perkebunan gitu ya. Dan tanah itu nanti dibangun untuk mushola, masjid, pondok pesantren, macam-macam gitu ya. Nah, sebetulnya sekarang sudah mulai, terutama dengan undang-undang wakaf ya, itu sudah jelaskan bahwa sekarang wakaf tunai pun sudah bisa gitu. Jadi ada tunai. Nah, sedangkan polis asuransi adalah salah satu bentuk wakaf tunai gitu ya, dipersamakan dengan tunai. Nah, itu bisa diwakafkan. Nah, jadi artinya kalau Anda berniat nasabah atau prospek Anda berniat wakaf 1 miliar, sekarang tidak perlu harus menyerahkan rumah senilai 1 miliar. Dia cukup membeli polis asuransi Pro Cinta senilai 1 miliar, bahkan preminya bisa diangsur, bisa dicicil setiap bulan. Ternyata 20 tahun tidak meninggal, bagaimana? Akumulasi kontribusi selama 20 tahun itu pun bisa diwakafkan. Jadi wakaf ini juga bagus sekali. Di satu sisi nilai uang pertanggungan, uang santunan tadi bermanfaat untuk wakaf. Yang kedua, premi yang diberikan ini juga bermanfaat. Jadi pahalanya banyak banget. Pahala tolong menolong plus wakaf. Jadi pahalanya dua kali lipat gitu ya, 2 kali lipat, 3 kali lipat bahkan. Ya, oke. Jadi adalah konsep wakaf sangat cocok untuk Pro Cinta. So far selama ini menurut saya adalah produk yang cocok untuk wakaf adalah Pro Cinta. Ya, oke. Sip. Itu adalah tentang Pro Cinta. Nah, sekarang produk yang kedua adalah Pro Solusi Sehat. Oke, sebetulnya Pro Solusi Sehat harusnya kita jelasin dulu di unit link dulu ya, karena nanti unit link dulu Pro generasi baru atau generasi baru syariah. Nanti ini adalah ada ridersnya atau manfaat tambahan yang kita sebut dengan PPH, Pro Prime Healthcare Plus. Dan ini sama persis. Tetapi singkat saja saya akan jelaskan, Pro Solusi Sehat adalah asuransi tradisional yang memberikan manfaat rawat inap di rumah sakit bahkan sampai ke seluruh dunia dengan premi yang sangat terjangkau ya. Jadi S-Charge itu artinya apa? Sesuai tagihan, kemudian cashless ya. Ini cukup menunjukkan kartu, bisa kartu fisik atau melalui aplikasi Widupulse, maka semua biaya rumah sakit di cover semuanya sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi ketentuan umum untuk Pro Solusi Sehat adalah 1-70 tahun 1 hari, 1 tahun ya, atau 1 hari lah, 15 hari biasanya gitu ya, atau punya akte kelahiran sampai dengan 70 tahun ya, ulang tahun berikutnya. Kemudian pemegang polisnya 21 tahun atau 18 tahun tapi sudah menikah, sama polis ketentuannya sama. Yang namanya pemegang polis minimal harus berusia 21 tahun usia aktual dan 18 tahun atau sudah menikah ya. Kebalik. Sudah berumur 21 tahun usia aktual atau sudah berusia 18 tahun dan sudah menikah. Jadi kalau misalnya 17 tahun belum boleh jadi pemegang polis. Oke. Kemudian masanya adalah tahunan. Pro Solusi Sehat tahunan sekali. Setahun sekali. Dan kontribusinya murah banget. Yang termurah 270.000 loh per bulan. Bisa dapat plan sampai 2 miliar, bahkan sampai 10 miliar per tahun ya. Kemudian masih ditambah juga ada asuransi kematian 15 juta plus ada dana marhamah 15 juta untuk yang syariah ya. Oke. Kemudian hanya rupiah dan untuk rawat inap masa tunggunya 30 hari ya. Untuk sakit kritis 90 hari, untuk cancer 90 hari, sedangkan untuk meninggal dunia nggak ada masa tunggu. Karena untuk yang tadi meninggal dunia 15 juta, marhamah 15 juta itu nggak ada masa tunggu. Baru punya isut kemudian meninggal dunia maka keluarlah 30 juta gitu ya kalau yang syariah. Kemudian nggak ada riders karena ini memang betul-betul hanya satu saja manfaat utamanya adalah perawatan rumah sakit. Oke, pembayarannya bisa bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan atau sekaligus tahun. Free look sama 14 hari dan grace period-nya juga sama tadi kita kayak Pro Cinta. 1 hari sebelum jatuh tempo bulan berikutnya. Sama ada diskon premi juga. Jadi kalau bayar tahunan cukup bayar 11
bulan. Ini ciri khas asuransi tradisional, ada diskon, ya ada diskon premi nih gitu ya. Kalau unit link nggak ada. Oke, nah lalu bedanya apa nih Pru Solusi Sehat dibanding Pru Prime Healthcare? Yang pertama, PSS adalah tradisional, PPH adalah riders dari unit link. Kemudian sama-sama rawat inap, ya. Nah, sedangkan PSS nggak ada manfaat tambahan. Kalau PPH Plus, kalau PPH Plus masa pertanggungan bisa sampai 99 tahun. Jadi langsung pilih 99 tahun itu, otomatis akan diperpanjang. Kalau ini nggak perpanjang setiap tahun, manual ya gitu ya. Oke. Preminya setiap tahun pasti naik lah ya gitu. Berapa sih preminya? Yuk kita lihat preminya yuk. Ini simulasi ya, simulasi. Oke. Jadi kalau yang Bronze B itu berarti rumah sakit untuk rumah sakit di Indonesia saja yang satu kamar, rumah sakit satu kamar satu bedroom, jadi satu bed satu kamar gitu ya kan. Rumah sakit kan satu kamar bisa isinya satu bedroom, bisa dua, bisa tiga gitu ya, tergantung kelas. Nah ini yang Bronze Bronze itu berarti Indonesia, B berarti satu bed satu kamar, opsi satu. Ini ada opsi 1, ada opsi 2. Opsi 1 itu 1 juta per hari, opsi 2 adalah 3 juta per hari. Katakanlah Bronze B opsi 1, berarti single bedroom, paling murah, dan atau kamar seharga maksimal 1 juta. Mana yang dipilih? Mana yang paling tinggi? Gitu ya. Oke. Nah, batas manfaat tahunnya bayangin 3 miliar loh teman-teman. 3 miliar tahunannya, dan masih ditambah limit booster 12 miliar. 12 miliar selama dia memperpanjang terus PSS itu. Kalau diambil pertanggungan sampai 55 tahun, kalau PPH itu 535. Kalau 75 itu 794. Nah, kita lihat Bronze B itu cuma 442 loh kalau yang opsi 1. Sedangkan opsi 2 455. Cuma selisih berapa itu? 13.000 teman-teman ya. Opsi 1 ke opsi 2 cuma selisih 13.000. Kita lihat teman-teman ya, kita lihat. Jadi ternyata PSS jauh lebih murah dibanding PPH. Oke, tapi nanti kita akan detail di unit link ya teman-teman ya, pembahasan unit link yang lebih detail. Oke, kita lanjut bahas di PCB 88. Ini cukup menarik teman-teman. Ini hampir mirip-mirip seperti Pru Cinta, cuma bedanya sekarang PCB 88 ada tambahan sakit kritis. Nah, kalau Pru Cinta tadi kan hanya meninggal dan kecelakaan ya, masa pertanggungannya pendek 20 tahun. Nah, PCB 88 ini lebih panjang pertanggungannya sampai 88 tahun, dan ada tambahan manfaat, itu tambahan sakit kritis. Yuk kita lihat bersama-sama. Oke. Yuk kita lihat fakta dulu. Fakta di dunia ini ya, ternyata bahwa penyakit jantung koroner itu adalah menduduki peringkat kedua tertinggi setelah stroke. Ya, satu fakta. Yang kedua, dari 56 juta orang yang dunia meninggal itu karena 31%-nya adalah karena kardiovaskuler, saluran ya, jantung lah segala macam. Dan 9 dari 10 orang meninggal karena kondisi kritis. Oke. Kemudian setiap tahunnya ada lebih 36 juta orang meninggal kondisi kritis setiap tahun ini di dunia ya. 70% pasien kanker payudara baru berobat pada saat stadium lanjut. Artinya udah terlambat kali ya, udah sulit untuk diperbaiki. Merokok bisa menyebabkan nomor 1 penyakit kanker paru-paru, dan penderita kanker meningkat 100 pasien per 100.000 penduduk, jadi 1 per mil setiap tahunnya ya. 70% penderita hipertensi berpeluang lebih besar terserang stroke. Wow, ya. Ini fakta di dunia. Oke. Kemudian fakta di Indonesia kita lihat, ini fakta di dunia, sekarang fakta di Indonesia. Fakta di Indonesia adalah nih 10 penyakit pembunuh di Indonesia nih. Nomor 1 adalah pembuluh darah pada stroke. Ya, kemudian penyakit jantung, diabetes mellitus DM, TBC, hipertensi, penyakit paru kronis, liver, kecelakaan lalu lintas, radang paru-paru, dan diare akibat infeksi. Ini adalah 10 penyakit pembunuh di Indonesia. Dan kalau kita lihat biaya, berapa sih biaya yang dibutuhkan? Untuk bypass itu antara 150 sampai 500 juta. Bypass jantung ya, jadi jantung tersumbat, diambil pembuluh darah dari kaki disambungin ke jantung gitu ya. Itu paling nggak 500 juta tuh ya. Kalau rumah sakit swasta lebih mahal lagi kali ya, bisa sampai miliaran tuh. Kemudian untuk cancer itu paling nggak 100 juta per bulan untuk perawatannya, 100 juta per bulan.
ya, kemoterapi dan segala macam. Untuk stroke paling nggak 150 sampai 450 juta. Betul, ini mahal sekali ya untuk penyakit stroke itu. Sedangkan cuci darah, ya ini harus rutin seminggu 2 kali, itu bisa 50 sampai 60 juta per tahun. Ya, jadi untuk orang biaya pengobatan sakit kritis itu mahalnya minta ampun. Jadi fakta juga di Indonesia adalah 80% masyarakat itu jauh dari harapan hidup sehat. Kenapa? Banyak masyarakat itu yang akhirnya menderita sakit kritis karena terlambat berobatnya. Ya kenapa ya? Karena kekurangan duit, nggak punya duit gitu loh. 80% bayangin, satu angka yang menyedihkan banget. Yang kedua adalah 20% masyarakat menengah ke atas, uangnya habis untuk mengobati penyakit berat. Jadi ternyata banyak orang yang akhirnya duitnya habis karena sakit kritis ya. 1/5 orang bangkrut gitu ya. Oke, nah makanya muncullah program baru yaitu PCB 88. Proteksi terjamin, uangnya pasti balik. Mirip-mirip kayak Ibu Cinta, uangnya balik. Tetapi ini dipanjangin waktunya sampai 88 tahun. Plus masih ditambahi dengan sakit kritis. PCB 88 bukan syariah ya teman-teman. Ini adalah asuransi tradisional, konvensional. Sama-sama tradisional tetapi ini konvensional. Sedangkan Purcinta itu adalah asuransi syariah. Oke. Proteksi pasti terjamin. Jadi ada 60 jenis kondisi kritis yang di cover ya. Ini persis sama kayak ridersnya Unitlink yaitu CCB 61. Jadi 61 satunya adalah angioplasti. Angioplasti itu pasang ring di jantung. Jadi 60 plus 1, makanya namanya CCB plus 61 ya. Jadi 60 kondisi kritis itu maka di cover kalau misalnya terpenuhi kriteria kondisi kritis tahap akhir, maka akan dibayar sejumlah uang pertanggungan plus masih ditambah 10% dari uang pertanggungan untuk angioplasti pasang ring maksimal 200 juta. Jadi kalau misalnya uang pertanggungannya 1 miliar 10%, jadi keluar 100 juta. Tapi kalau misalnya uang pertanggungannya 2 miliar masih bisa keluar 200 juta. Kalau uang pertanggungannya 5 miliar ya nggak bisa keluar 500 juta karena maksimal hanya 200 juta untuk angioplasti. Kemudian ada tambahan 200% tambahan uang pertanggungan kalau meninggalnya kecelakaan sebelum usia 70 tahun. Persis seperti Purcinta teman-teman. Purcinta kan juga sampai 70 tahun kan. 70 tahun kecelakaan dapat 200%. Ini juga sama 200%. Jadi kalau uang pertanggungannya misalnya PCB 81 miliar, meninggal kecelakaan maka keluar 3 miliar. Itu sama persis seperti Purcinta. Bedanya adalah di Purcinta ada tambahan 100% lagi kalau meninggalnya di bulan Ramadan. Oke, perlindungan sampai usia 88 tahun ya. Jadi cukup panjang. 88 adalah usia yang menurut saya adalah usia yang cukup oke gitu ya, karena usia harapan hidup Indonesia kan sampai 75 tahun. Jadi 88 menurut saya itu masih sangat oke. Dapat dikatakan seumur hidup lah kalau saya bilang sih gitu ya untuk orang Indonesia. Dan masa pembayarannya bisa pilih, bisa cuma sekali aja di awal ya, atau bisa 5 tahun atau 10 tahun atau 15 tahun. Lebih fleksibel, kalau Purcinta kan cuma 10 tahun. That's it, gak ada pilihan. Ini bisa milih, bisa sekaligus, sekali aja dibayar, selesai, ya, atau 5 tahun, atau 10 tahun, atau 15 tahun. Ini proteksinya. Dan ada garansi uang pasti kembali. Jadi uang pasti akan kembali. Bahkan kembalinya bukan akumulasi premi loh ya. Kalau Purcinta kan uang kembali akumulasi premi di tahun ke-20. Sedangkan di PCB 88 yang kembali adalah uang pertanggungan. Jadi sampai usia 88 ternyata hidup, maka kembali. Yang kembali adalah uang pertanggungannya. Jadi uang pertanggungan 1 miliar, dapat tuh 1 miliar. Jadi uang itu pasti keluar 1 miliarnya ya. Pasti keluar. Baik meninggal dunia, baik sakit kritis, atau jatuh tempo. Pasti keluar uang pertanggungan 100%. Kemudian, nah kalau misalnya, ya, ini ada jaminan manfaat 100% premi kembali di tahun ke-20 sama kayak Purcinta ya. Kalau Purcinta kan tahun ke-20 akumulasi kontribusi kembali 100% dan pertanggungan selesai kalau tidak diperpanjang. Kalau PCB 88 juga sama, 20 tahun akumulasi premi itu pasti sudah 100% nih di tahun ke-20. Jadi kalau mau diambil semua ya silakan, polis tutup. Tapi kalau nggak terusin, pertanggungan masih terus berjalan sampai 88. Nggak usah bayar lagi, artinya sudah cuti premi ya, cuti premi. Dibiarin aja terus, nanti di tahun ke-88 keluar uang pertanggungan 100%. Kalau saya sih kalau udah 20 tahun, udahlah biarin aja, ngapain diambil ya.
anggaplah itu sebagai warisan buat anak-anak kita. Kalau kita ternyata harus sakit kritis, ya keluarlah uang pertanggungan. Kecelakaan, ya dapatlah 300% uang pertanggungan. Sampai 88, sehat walafiat, tidak kecelakaan, tidak meninggal dunia, tidak sakit kritis, ya keluar uang pertanggungannya keluar. Bisa untuk warisan anak-anak juga, ya, atau ya terserah lah untuk apalah gitu lah ya. Gitu. Kalau saran saya seperti itu. Jadi ini menurut saya itu oke banget, bagus banget ya, bagus banget. Jadi ini melengkapi Purcinta. Jadi kalau beli Purcinta dan PCB 88 udah lengkap. Meninggalnya kecelakaan, dari sana keluarnya 400%, dari sini keluar 300% ya gitu ya. Purcinta 1 miliar, ini 1 miliar. Keluarnya berapa tuh? Di sana keluar 4 miliar, di luar 3 miliar, 7 miliar tuh keluar tuh ya. Oke. Ya. Ini fakta-fakta di jalan raya ini. Ya, ini jalan raya, ini jalan ya. Typo. Oke. Ternyata kecelakaan adalah salah satu pembunuh terbesar orang Indonesia. 7% dari total kematian Indonesia adalah karena kecelakaan. Ini menurut WHO ya. Oke. Jadi angka kecelakaan selalu meningkat setiap tahun secara drastis di Indonesia ya. Dan meningkat terus. Oke, kemudian nah ini tadi konsepnya, meninggal karena kecelakaan ditambah 200%, sama persis seperti Purcinta. Nah, kriteria kecelakaan ya, kecelakaan ini nih, kecelakaan harus tiba-tiba ya. Kita nggak bisa menduga, tiba-tiba terjadi aja kecelakaan. Terus datangnya dari luar, bukan dari diri kita sendiri, datangnya dari luar. Yang membuat kita celaka adalah faktor luar. Batu, mobil, ya, tertimpa pohon, tertimpa rumah, ditusuk ya, dibunuh atau di mendapatkan hantaman, nah itu datang dari luar. Kekerasan, pastilah kekerasan, dan kasat mata. Kelihatan ya, cukup mengerikan ya teman-teman ya. Tapi ya kita harus paham definisi kecelakaan. Dan langsung meninggal seketika. Jadi meninggalnya karena memang karena kecelakaan, bukan karena yang faktor yang lain. Kecelakaan sekarang kemudian tidak meninggal dunia, hanya patah tulang misalnya, dirawat di rumah sakit, 1 bulan kemudian meninggal dunia. Penyebabnya bukan kecelakaan, penyebabnya mungkin karena infeksi organ dalam segala macamnya, itu jadi tidak bisa ditarik lurus sebagai penyebab dari kecelakaan. Kemudian juga ada luka fisik yang terlihat dari kasat mata dan harus diotopsi, harus ada surat dokter ya untuk menyatakan bahwa ini adalah memang karena kecelakaan. Dan ada sebab lagi Pak tadi, antara kecelakaan dan meninggal dunia itu harus runtut dan nggak boleh terputus. Tadi kan sempat dirawat 1 bulan aja udah terputus gitu, nggak bisa gitu ya. Oke. Kemudian ada maksimalnya teman-teman, kalau untuk kecelakaan kalau usianya di atas 17 tahun maksimal 6 miliar. Sedangkan kalau di bawah 17 tahun maksimal 3 miliar ya. Ada maksimalnya. Oke. Kemudian meninggal kecelakaan hingga 70 tahun. Sama persis seperti Purcinta. Oke. Maksimal uang pertanggungan ya, kalau untuk sakit kritis maksimal 12 miliar teman-teman. Maksimal untuk sakit kritis maksimal 12 miliar. Jadi per jiwa ya, semua all kalau dia punya asuransi all insurance ya, all UP CC gitu ya, itu maksimal 12 miliar. Kalau untuk anak atau pasangan yang tidak punya income, jadi ibu rumah tangga gitu atau mahasiswa gitu atau pelajar maksimal 2 miliar. Sedangkan kalau ada perbandingan dengan saudaranya dia yang lain bisa sampai dengan 5 miliar. Ya, ini adalah ketentuan uang pertanggungan sakit kritis untuk PCB 88. Nah, ini adalah beberapa kondisi kritis ya. Di dalam PCB 88 ada 60, banyak sekali. Saya tidak akan baca, juga kita puyeng juga ya. Oke teman-teman, Anda bisa melihat daftar ini ada di Voga Digital. Jadi kalau kita buka Voga Digital, Anda masuk benefit and pricing, kemudian Anda cari Prutop atau PCB 88, Anda klik saja maka akan muncul kondisi kritis. Ada 60 tuh, Anda tinggal scroll saja, cari salah satu, katakanlah cancer, akan muncul cancernya apa saja itu muncul. Kemudian kriteria klaimnya sesuai polis seperti apa tuh ada. Jadi nggak usah dihafalin ya. Yang penting Anda bisa buka Voga aja, maka di semuanya itu ada. Itu sangat dimudahkan. Oke. Kemudian ini adalah ketentuan umumnya untuk critical PCB 88 hanya rupiah. Kemudian usia pemegang polis standar 21 tahun atau 18 yang sudah menikah. Usia tertanggung 1 hari aktual atau sampai dengan 60 tahun ya. Nggak boleh lebih dari 60 tahun. Jadi 60 tahun maksimal. Oke. Kemudian Purcinta juga sama 60 tahun.
Masa tunggu, kalau meninggal dunia nggak ada masa tunggu ya, tapi kalau untuk sakit kritis masa tunggu selalu 90 hari ya. Oke. Minimal premi 300.000 yang bulanan, yang tahunan 3,3. Ada diskon 1 bulan premi untuk yang tahunan. Maksimal premi tidak ada sesuai dengan usia dan manfaat yang diambil. Masa pertanggungan 88 tahun ya. Oke. Kemudian pembayaran premi bisa sekali bayar, bulanan, tribulanan, semesteran atau tahunan. Nah, periode pembayarannya ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang berusia di bawah 50 tahun. Maka pilihannya bisa sekali bayar single premi, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun. Tetapi bagi kelompok tertanggung yang usianya sudah lebih dari 50 tahun sampai dengan 60 tahun, hanya ada 3 pilihan. Sekali bayar, 5 tahun, dan 10 tahun. Kenapa nggak ada 15? Karena sudah selesai. Usianya cuma 60 tahun gitu kan usia masuk 60 tahun paling tua ya. Oke, ini adalah kriteria ketentuan polis untuk PCB 88. Oke, lalu manfaatnya kayak gini lah gampangannya seperti ini ya teman-teman ya. Kita bisa lihat masa bayar bisa sekali bayar 5, 10 atau 15. Nanti masa pertanggungannya sampai usia 88. Jadi panjang, cukup panjang. Nah, kalau terjadi resiko meninggal dunia atau sakit kritis, maka uang pertanggungan keluar 100%. Katakanlah UP-nya 1 miliar, maka keluar 1 miliar. Meninggal dunia karena kecelakaan sebelum berusia 70 tahun, maka uang pertanggungan 300% yang keluar. Ya, 100% uang pertanggungan meninggal ditambah 200% karena kecelakaan, totalnya 300. Polis tutup. Oke, kalau meninggal dunia otomatis tutup lah polis lah. Udah mati mau gimana lagi? Atau udah klaim sakit kritis meninggal dunia karena usia karena sakit, maka kan keluar uang pertanggungannya sudah selesai, polis tutup. Oke. Ternyata terkena sakit kritis 60, UP keluar 100%. Ya polis tutup gitu ya. Oke. Kemudian ternyata angioplasti hanya pasang ring saja, keluar 10%. Maksimal 200 juta, polis masih tetap hidup ya. Oke. Sakit dan dirawat di rumah sakit ya nggak keluar. Kan ini nggak ada pertanggungan rumah sakit, ini hanya sakit kritisnya saja. Silakan untuk sakitnya dibiayai oleh BPJS misalnya, atau oleh PSS ya, atau oleh PPH ya gitu. Oke, kalau tidak terjadi risiko, tidak sakit, tidak meninggal, tidak kecelakaan, tidak klaim segala macam, maka di tahun ke-20 nilai tunai akan sama dengan akumulasi premi selama masa pembayaran yang 5, 10, 15 tahun tadi. Sama persis pasti nilainya. Sedangkan di akhir periode, di usia 88 tahun, maka akan nilai tunai akan sama persis dengan uang pertanggungan 100%. Jadi manfaatnya ada 1, meninggal dunia, 2, meninggal dunia kecelakaan, 3, sakit kritis, 4, manfaat jatuh tempo. Ya, ada 4 manfaat untuk PCB 88. Ini keren banget sih kalau menurut saya. Ya. Jadi kalau kita lihat ilustrasinya seperti ini teman-teman, nilai tunainya pasti terjamin. Pasti ada di polis. Ya, ilustrasi dengan polis itu sama nilai tunai, dia tidak akan berubah. Dan nilai tunai di tahun ke-20 kita lihat di sini ya, di tahun ke-20 itu sama persis dengan akumulasi premi selama masa pembayaran ya. Di usia 88 tahun akumulasi nilai tunai atau total nilai tunainya sama persis dengan uang pertanggungan jiwa ya. Oke. Grace period sama, grace period 1 hari sebelum jatuh tempo bulan berikutnya. Jadi kalau jatuh tempo tanggal 14 Februari masih bisa, polis masih tetap enforce sampai dengan 13 Maret. Meninggal dunia di tanggal 12 Maret masih bisa klaim. Meninggal dunia tanggal 10 Maret masih bisa klaim. Tapi meninggal dunia di tanggal 14 Maret wassalam, gak dapat apa-apa. Makanya buruan bayar maka bisa diklaim makanya maju lagi nih masa aktifnya ya. Oke. Apa yang diperbolehkan? Diperbolehkan merubah frekuensi sama persis kayak bercinta. Yang nggak boleh apa? Naik turun premi nggak boleh, naik turun uang pertanggungan nggak boleh, narik nilai tunai minjem nggak boleh, ngubah pembayaran dari 5 tahunan jadi 10 tahun nggak boleh. Atau mumpung lagi punya duit saya berduluan deh, nggak boleh juga. Ya, jadi ini sama sesuai karakter dari asuransi tradisional adalah kaku, nggak boleh dirubah, nggak boleh naik turunkan ya. Ini adalah ketentuan dari polis PCB 88. Oke. PCB 88 sudah selesai. Sekarang kita belajar tentang warisan. Bercinta tadi sudah, PSS sedikit tadi sudah ya, sebenarnya belum lengkap, tapi nanti Anda bisa lengkapi nanti di unit link. Yang ketiga adalah PCB 88, yang keempat adalah
warisan. Apa sih bedanya perwarisan dengan Purcinta? Ya, bedanya di jangka waktu, teman-teman. Purcinta cuma 20 tahun masa pertanggungan, sedangkan perwarisan masa pertanggungan seumur hidup sampai 99 tahun. Itu bedanya. Yuk, kita lebih detail lagi. Manfaat polisnya. Manfaat meninggal dunia. Meninggal dunia 100%, ya. Jadi kalau misalnya meninggal dunia, maka keluar uang pertanggungan jiwa 100%. Keluar. Plus ada namanya perwarisan booster, ya. Perwarisan booster ini nilai tunainya ada, ini bukan nilai tunai ya. Kalau tadi Purcinta kan meninggal dunia keluar UP plus nilai tunai, ini bukan nilai tunai. Oh ya, perwarisan ini bukan syariah ya, PCB 88 itu juga bukan syariah, ini konvensional. PCB 88 juga konvensional, ini juga konvensional nih, ini bukan Purcinta, ini nggak bisa buat wakaf. Oke teman-teman, manfaat meninggal dunia, maka uang pertanggungan keluar 100%, masih ditambah perwarisan booster jika ada. Bisa ada, bisa enggak, karena ini sesuai dengan diinvestasikan, bisa nanti hasilnya tinggi, sedang, atau rendah gitu ya. Oke, tetapi yang pasti UP-nya keluar 100% kalau meninggal dunia. Manfaat jatuh tempo, sampai usia 99 tahun ternyata masih hidup, ya keluarlah uang pertanggungan 100%, ditambah pewarisan booster kalau ada. Jadi sama persis ya, meninggal dunia di usia berapapun, maka keluar UAP plus pewarisan booster pada saat itu, tetap hidup sampai 99, keluar UP plus pewarisan booster pada saat itu, gitu ya. Oke. Kemudian ada istilah nih. Pertama, istilah nilai tunai. Nilai tunai hanya digunakan, istilah nilai tunai hanya digunakan ketika akan dilakukan surrender atau penebusan polis. Polis tutup, maka ya dilihat nilai tunai pada saat itu berapa. Nah, itu nilai tunai itu yang akan diterima oleh si nasabah. Plus ditambah namanya perwarisan cash booster. Ya, tadi pada terminologi sebelumnya adalah perwarisan booster. Nah, tetapi kalau ketika surrender, maka dananya adalah nilai tunai yang dilihat di dalam polis plus ditambah perwarisan cash booster ya. Ini terminologinya berbeda. Sedangkan perwarisan booster adalah nilai tunai atau kayak bagi hasil lah ya, bagi hasil dari apa namanya? Dari investasi yang dilakukan oleh pengelola kepada peserta ketika meninggal dunia atau jatuh tempo, itu namanya perwarisan booster. Tapi pewarisan cash booster ada pada saat surrender. Oke. Kemudian nilai tunai yang dijamin. Nilai tunai dijamin adalah nilai tunai yang muncul di dalam polis. Untuk apa sih munculnya nilai tunai dijamin? Adalah untuk menghitung berapa yang bisa dipinjam, ya. Misalnya nasabah ingin minjem nih, minjem. Nah, dihitunglah 80% dari nilai tunai dijamin pada saat itu adalah angka yang bisa dipinjam, ya, dipinjam, ditarik atau otomatis dipinjaman otomatis karena tidak dilakukan pembayaran premi, maka diambil dari nilai tunai yang dijamin maksimal 80% untuk melakukan pembayaran premi, ya. Ini terminologi daftar istilah. Oke, kemudian manfaatnya seperti ini. Manfaatnya teman-teman sederhana banget ya. Masa bayar sama kayak PCB 88, 5, 10, 15. Yang single premi nggak ada ya, hanya 5, 10, dan 15. Masa pertanggungan sampai dengan 99 tahun ya. Kalau PCB 88 kan 88 tahun, ini 99 tahun ya, seumur hidup lah kalau saya bilang sih. Kemudian yang kedua adalah kalau terjadi resiko, maka mau karena usia kek, karena sakit kek, karena kecelakaan kek, maka keluar 100%. That's it, itu doang. Keluar UP 100%, polis tutup, selesai, gitu ya. Kalau tidak terjadi resiko tetap hidup sampai usia 99 tahun, ya keluar uang pertanggungan 100% plus ditambah perwarisan booster ya, bagi hasil tadi yang nilainya tidak dijamin. Ada sedang, ada rendah, sedang, tinggi, gitu ya. Artinya berbeda dengan Purcinta. Kalau berbeda dengan apa namanya, enggak juga. Kalau Purcinta jatuh tempo cuma akumulasi kontribusi ya. Sedangkan PCB 88 jatuh tempo juga UP. Ini ada uang pertanggungan plus ada warisan booster ya. Jadi ada komponen satu lagi, nilai tunai yang tidak dijamin atau nilai tunai yang fluktuatif lah gitu, yang kita nggak tahu berapa, tergantung dari perkembangan investasi. Nah, kalau kita lihat di ilustrasi nih ya, ilustrasi misalnya usia masuk 40 tahun, preminya 14 juta setahun atau kurang lebih 1,2 lah setiap bulan ya, 1,2. Dia bayar terus sampai usia 99 tahun. Ya, kita lihat nih. Di 3 tahun pertama, perwarisan boosternya itu masih 0 ya. Jadi kalau dia meninggal dunia di 3 tahun pertama, keluarnya cuma 1 miliar.
karena nggak ada pewarisan boosternya, belum ada, belum terbentuk nih di 3 tahun pertama. Nah, tetapi mulai tahun keempat sudah mulai ada nih. Jadi kalau misalnya nih meninggal di tahun keempat, maka keluarnya bisa jadi 1,1, 1,03, 1,1 miliar 3 juta, atau 1 miliar 5 juta. Kapan terjadi sedang, rendah, atau tinggi? Ya tergantung Pru lah ya. Kita nggak tahu apakah pada saat itu terjadi rendah, sedang, tergantung situasi, tergantung investasi yang dipilih oleh Prudential untuk asuransi ini gitu. Nah, kita lihat misalnya di usia 99 tahun, maka akan keluarnya apa kalau meninggal dunia? Kalau meninggal dunia ya keluarnya ini, uang pertanggungan 1 miliar plus warisan booster. Misalnya 99 ada 353 untuk yang rendah, yang sedang 1,7, yang tinggi bahkan 2 miliar ini ya. 1 miliaran lebih, jadi 2 kali lipat, bisa 2 kali lipat ya teman-teman ya. Ini oke. Jadi perbedaannya dengan Purcinta adalah satu, jangka waktu pewarisan lebih panjang sampai 99. Yang kedua, kecelakaan nggak ada tambahan manfaat kecelakaan. Sakit kritis juga nggak ada, jadi cuma meninggal doang aja, tetapi ada tambahan namanya pewarisan booster ya, tambahan ini, tetapi nilainya tidak dijamin ya. Bisa rendah, bisa sedang, bisa tinggi ya, antara itu nilai tunainya, nilai tambahan boosternya, tambahan dari uang pertanggungan yang ada. Oke. Kalau mau dilakukan perubahan, boleh nggak? Kalau Purcinta PCB 88 kan hanya bisa ngerubah frekuensi ya, dari tahunan, bulanan gitu ya, tapi frekuensi jangka waktunya kan nggak bisa dirubah. Nah, kalau ini bisa ngerubah, tapi hanya merubah misalnya ketika terjadi reduce paid up. Jadi menurunkan uang pertanggungan dengan nilai tunai yang dijamin turun. Jadi ini, tapi dengan catatan sudah mulai terjadi bebas premi ya. Ini bisa dirubah ya. Frekuensi pembayaran bisa dirubah ya. Jadi perubah frekuensi sama kayak PCB 88 dan Purcinta. Cuma sekarang di sini dia bisa menurunkan uang pertanggungan ya pada saat polis bebas premi. Oke. Yang tidak dibolehkan sama persis seperti PCB 88 dan Purcinta, nggak boleh menaikkan turunkan uang pertanggungan pada saat normal. Naikkan turun premi juga nggak bisa, nambah asuransi tambahan juga nggak bisa, PTDA juga nggak bisa, top up juga nggak bisa, gitu ya. Tetapi di sini bisa pinjem, boleh pinjem, gitu ya. Jadi fasilitas polisnya boleh pinjem. Nanti ini kita jelaskan tentang pinjaman polis. Pinjaman polis artinya adalah si nasabah bisa minjam dari nilai tunai yang terbentuk. Acuannya apa? Acuannya tadi saya bilang, nilai tunai terjamin pada tahun itu 80%-nya itu boleh dipinjam. Ya. Tetapi ada catatan, kalau mau dibalikin kena bunga. Itu artinya boleh pinjam tapi kena bunga, gitu intinya seperti itu ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi syaratnya kalau mau pinjam, polisnya harus aktif ya. Kalau lapse nggak bisa dipinjam, hanya bisa ditutup, surrender atau dipulihkan gitu ya. Oke. Polis ada nilai tunai dijamin. Tadi kan di 3 tahun pertama belum ada nilai tunai yang dijamin ya. Ya nggak boleh dipinjam gitu kan. Nah, pinjaman ini maksimal 80% dari nilai tunai dijamin ya. Oke. Jadi begini ilustrasinya teman-teman. Jadi kalau misalnya nih ini sudah bayar tahun kelima. Oke, kemudian dia mau pinjam. Berapa yang bisa dipinjam? Nah, nilai tunai dijamin pada saat itu ada berapa tuh? 6.096.000 ya, ada nilai tunai 6 juta. Berapa yang bisa dipinjam? Ya berarti 80% dari 6 juta. Dia masih bisa bisa dipinjam. Jadi kalau ketika dia mau pinjam, misalnya dia pinjam 500.000 nih ya, maka dia akan kena bunga. Asumsi bunganya 4% misalnya. Maka di tahun dia nggak ini nih minjam 500.000 tapi terus nggak dibalikin, dia baru tahun ke-8, maka ya kena bunga terus selama 3 tahun itu ya. Kurang seperti itu. 4% bunganya. Kurang asumsi. Oke. Pinjaman polis yang kedua adalah misalnya sama nih ya. Preminya 10 juta per tahun, UP-nya 1 miliar, kemudian nilai tunai dijamin pada tahun kelima adalah 6 juta. Oke. Perwarisan booster 30, pada tahun kelima ada 39 juta. Pinjaman polis tahun kelima 500.000. Tapi ternyata Bapak A meninggal pada tahun ke-8, sementara pinjamannya belum dibalikin. Ya, jadi artinya diterima apa?
UP-nya keluar 1 miliar, ditambah dengan perwarisan booster 39 juta, tetapi dikurangi pinjaman dan ditambah bunga. Ya, jadi kalau habis pinjam mau dibalikin kena bunga berapa lama dia pinjam. Yang kedua, pinjam belum sempat ngebalikin meninggal dunia, maka uang pertanggungan tetap keluar, tetapi hitung-hitungannya dari dana yang UP plus warisan booster yang keluar dikurangi dari pinjaman dan bunga yang harus dibayar. Begitu ya hitung-hitungannya ya. Nah, misalnya gini nih, pinjam terus akhirnya nggak mau nerusin, surrender. Padahal sudah ada nilai tunai yang sudah ada perwarisan cash booster gitu ya. Nah, ini kalau surrender namanya perwarisan cash booster. Maka kita lihat perwarisan cash boosternya ada 90 juta. Nah, maka pinjamannya di sini ada pinjaman berapa tuh? Nilai dijamin 4,5, pinjamnya 3,6. Nah, 3,6. Maka ketika dia akan tutup, maka tadi hitung-hitungannya sama. Perwarisan cash boosternya ada berapa, ya. Nilai tunainya ada berapa. Kemudian nilai tunai dijamin ada 44 juta. Kemudian ditambah dengan perwarisan cash booster dikurangi pinjaman dan bunga. Kurang pikir begitu lah hitung-hitungannya. Nah, yang kedua adalah pinjaman polis otomatis. Nah, ini artinya adalah ketika nasabah jatuh tempo ada nilai tunai dijamin tapi nggak bayar, maka otomatis akan diambilkan dari nilai tunai yang ada untuk membayar premi pada periode itu. Maka kita lihat tadi sama, kalau tadi pinjaman polis uangnya ditransfer, ini katakanlah hitung-hitungannya buat bayar premi. Itu pun sama, suatu saat dia akan membayar, kena bunga juga, gitu kan? Kena bunga juga. Nah, ada automatic pinjaman tadi ternyata meninggal dunia, ya sama, UP-nya keluar ditambah cash booster dikurangi pinjaman dan bunga. Sama juga ada pinjaman polis ternyata surrender, juga sama, nilai tunai dijamin berapa ditambah perwarisan cash boosternya berapa dikurangi pinjamannya berapa ditambah bunga, ya begitu ya hitung-hitungannya ya. Nah, reduce paid up ini adalah bebas premi disertai uang pertanggungan. Jadi fasilitas pembebasan premi yang disertai dengan penurunan besar. Jadi bebas premi, cuti premi, habis itu diturunin gitu. Karena mungkin sudah nggak mampu bayar atau mungkin bebannya sudah nggak terlalu besar gitu ya. Jadi bisa dilakukan, boleh dilakukan ya. Ini seperti ini hitung-hitungannya. Oke, saya tidak akan bahas lebih detail. Nah, pemulihan polis ini yang mau saya bahas teman-teman. Kalau sudah lapse, ya, kapan bisa dibayar? Nah, ini masanya 24 bulan, 2 tahun teman-teman. Jadi polis sampai 2 tahun masih bisa diterusin, masih bisa dipulihkan kembali. Syaratnya kalau memulihkan dibayar total tunggakan ditambah dengan bunga kalau ada. Pasti ada bunga. Karena tadi ingat, penunggakan otomatis ada pembayaran bunga kan, ada automatic loan ya. Otomatis ada pinjaman gitu kalau ketika dibayar. Apalagi udah lapse gitu kan. Oke. Apalagi di 3 bulan pertama gitu kan, 3 tahun pertama gitu kan. Bisa jadi dendanya banyak banget itu. Tapi ya nggak apa-apa, masih bisa ditunggu sampai 24 bulan. Oke, penutupan polis adalah penutupan polis, teman-teman. Ya, sama di penutupan polis. Nah, ini ada hitung-hitungan, ada rumus nih, teman-teman ya, ada rumus. Penutupan polis sih gimana? Sebenarnya intinya sama lah, teman-teman. Surrender tuh sama kayak penutupan polis. Jadi hitung-hitungannya adalah nilai tunai dijamin ditambah perwarisan cash booster, ya, itu yang ada. Dihitung juga ada pinjaman nggak, ada bunga nggak, dikurangi. Kalau nggak ada ya berarti ya nilai tunai dijamin ditambah dengan perwarisan cash booster. Itu penebusan polis. Oke. Nah, kalau penebusan polisnya ternyata tidak di pas ulang tahun polis, di bulan berjalan di bulan keempat, ya hitung aja selisihnya. Nilai tunai dijamin tahun ini berapa, nilai tunai dijamin tahun depan berapa, tahun depan dikurangi tahun ini, selisihnya berapa, kemudian ditutup di bulan keberapa? Bulan keempat, maka 4 per 12 dikalikan selisih nilai tunai tahun depan dengan tahun ini. Maka itu ketemulah nilai tunai yang dijamin pada bulan keempat misalnya gitu ya. Ditambah dengan perwarisan cash booster, itu ketemunya. Gak terlalu sulit sebenarnya hitung-hitungannya teman-teman ya. Tapi saran saya sih gini teman-teman, gak usah pusingin masalah hitung-hitungan nanti. Yang penting kita harus paham dulu fiturnya yang paling utama. Keunggulannya yang utama ini yang harus kita pahami. Yang pertama adalah ini masa pertanggungannya panjang sampai dengan 99 tahun. Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Artinya pasti keluar nih uang pertanggungan ini. Kalau Purcinta bisa jadi nggak keluar karena 20 tahun. Tapi kalau untuk perwarisan ini pasti keluar karena sampai 99 tahun. Dan
seperti layaknya asuransi tradisional ada diskon. Yang tahunan ada diskon 1 bulan. Ya, yang bulan ada diskon 0,3. Untuk yang triwulan ada diskon 0,1. Jadi ini benar-benar menarik sekali. Preminya pun murah, minimal cuma 300.000 ya. Ketentuannya sama dan uang pertanggungannya kita lihat nggak bilang ada batasan sih sebetulnya sih, tapi ada ketentuan kalau misalnya melebihi dari 15 miliar maka ada syarat lah ya, ada syarat fakultatif ya, tentunya medical check up, kemudian ada syarat-syarat administrasi yang lain, form-form segala macam harus dilengkapi, termasuk juga ada beberapa form kuesioner yang harus diisi. Tapi intinya namanya uang pertanggungan jiwa nggak ada batasnya sih sebetulnya ya. Oke, ketentuan Lapsnya sama teman-teman, ketentuannya adalah tadi 1 hari menjelang jatuh tempo berikutnya ya. Jadi dalam masa grace period nggak dibayar sampai selesai nggak bayar ya lapse ya, seperti itu. Klaimnya teman-teman sama standar dengan asuransi meninggal dunia, sama polis. Kalau e-polis berarti ringkasan polisnya, kemudian ada form claim, kemudian ini berlaku juga untuk PCP 88 dan untuk Purcinta ya teman-teman ya. Kalau klaimnya adalah meninggal dunia pertama adalah e-polis, kemudian ringkasan polis, kemudian ada surat kematian dari instansi dari daerah, kemudian surat keterangan dokter yang merawat, SKD. Kalau meninggalnya karena kecelakaan ada berita acara pemeriksaan polisi, BAP, kemudian fotokopi KTP, fotokopi surat nikah bagi ahli waris sebagai penerima manfaat pegang polis, dan beberapa dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya, akte lahir segala macam kalau penerima manfaatnya adalah anak-anak. Dikirimkan, kalau memang SAR-nya terpenuhi maka akan segera dicairkan. Oke, thank you, terima kasih. Ini adalah sesi kita hari ini. Kita belajar tentang asuransi tradisional, produk knowledge asuransi tradisional, dan saya harap sudah sedikit memberikan gambaran ya tentang produk-produk asuransi. Asuransi tradisional adalah asuransi yang sederhana ya. Nanti ketika produk knowledge yang hubungannya dengan unit agak sedikit lebih harus memerlukan pemikiran yang lebih jeli gitu ya. Jadi saya minta Anda belajar lagi, baca kembali, lihat kembali video ini berulang-ulang. Saya yakin Anda akan bisa menambah pengetahuan ya, secara basic. Dan saran saya pada saat hari Sabtu, training hari Sabtu, tanya apabila ada permasalahan yang Anda masih belum jelas, tanyalah kepada leader yang menjadi moderator di situ ya. Tanya ke mereka, saya yakin mereka akan dengan senang hati berbagi pengalamannya bagaimana melakukan closing atau menghandle servicing ketika ada nasabah-nasabah yang memiliki produk-produk yang tradisional ini, Purcinta, Purwarisan, PCB 88 ataupun PSS. Oke, akhirnya saya Herman Joseph. Terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga sesi hari ini menambah wawasan dan semakin membuat Anda mendekati kepada tujuan impian Anda untuk sukses di Prudential. Terima kasih dan sampai bertemu kembali lain sesi. Terima kasih dan see you at the top.